Bab 441 bertemu dengan burung beo. Pada hari kedua setelah perjamuan istana, S sedang berlatih teknik Raja Penghapus Kunci, dan dia sudah berada di level ahli tahap Master Penghapus Kunci dan bergerak menuju level perfeksionis dengan langkah cepat. Dia tahu jika dia ingin menyelesaikan misi berantai kedua, dia harus setidaknya menjadi Grandmaster Penghapus Kunci di level pemula. Itulah sebabnya dia sekarang hanya fokus pada teknik ini sekarang, dan setelah mencapai puncak alam laut surgawi, kecepatan kognisinya menjadi 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Lebih jauh, dia berencana untuk mengunjungi perpustakaan kerajaan pada siang hari dan melihat pengetahuan seperti apa yang dia dapatkan. Dia berharap untuk menemukan lebih banyak pengetahuan tentang reruntuhan dan juga menyesuaikan rencananya. Pada saat ini, S sedikit mengernyit sebelum dia membalikkan tangannya dan kubus komunikasi Myriad Miles muncul di tangannya, dan itu berkedip. Apa yang dia inginkan sekarang? S diam-diam waspada terhadap burung beo yang maha tahu setelah dia mengunjungi toko hati singa. Dia tahu orang ini sedang merencanakan sesuatu saat bersembunyi di toko Leonhard, dan dia mungkin akan terseret ke dalam sesuatu tanpa menyadarinya. Itulah sebabnya dia berhati-hati. S dengan tenang mengaktifkan Myriad Miles Communication Cube dan suara All-Knowing Parrot yang tumpang tindih terdengar. Tuan Sky, bagaimana kabarmu? Aku harap kamu menyukai rencanaku. Sungguh sok, S mengejek dalam hatinya. Dia berkata, itu memang sesuai dengan keinginanku, dan aku sangat berterima kasih atas bantuanmu. Aku tak sabar untuk bekerja sama denganmu. Suara All-Knowing Parrot terdengar. Oh, begitu. Kalau begitu perasaan itu saling menguntungkan, dan kupikir sudah waktunya untuk membentuk Hex Soul Pack juga. Bagaimana menurutmu? Mata S menyipit. Dia benar-benar sedang merencanakan sesuatu. Dia berkata dengan heran, sudah waktunya. Maksudmu? Ya, urusanku berakhir lebih awal dari yang diharapkan, dan aku juga mendengar 10 besar akan berangkat ke tahap kedua dalam 2 hari lagi. Meskipun aku tidak tahu mengapa kau berbaur dengan para peserta, aku dapat mengerti kau tidak cukup percaya padaku untuk membocorkannya. Itulah sebabnya kita harus membentuk Hex Soul Pack sesegera mungkin. Akan lebih mudah jika kita dapat berbicara tanpa hambatan dan saling membantu tanpa khawatir akan pengkhianatan. Aku akan memasuki domain pedang dan jika kau setuju dengan pengaturan ini, silakan datang ke toko Leonhard. Ini juga akan memastikan keamanan kita berdua jika kita bertemu di pasar domain dalam. Jadi, bagaimana menurutmu? Pria yang sangat lincah. Dia telah mengatur segalanya dan memastikan bahwa dia tidak meninggalkan celah apapun. Jika itu orang lain, mereka mungkin berpikir aman untuk bertemu dengannya karena pasar adalah area yang paling padat penduduknya di wilayah dalam dan tidak akan ada seorang pun yang berani bertarung di sana, atau para kesatria akan waspada. Namun, aku sudah tahu dia ada di toko itu sejak awal dan menunggu sesuatu, atau dia pasti sudah menghubungiku sebelumnya. Sekarang sepertinya dia cukup percaya diri dalam berurusan denganku dan itulah sebabnya dia mendesakku untuk memutuskan setelah bersiap. Jika aku mundur sekarang, dia mungkin membocorkan informasi tentang identitasku kepada Raja Iblis Pedang, dan dia akan dengan mudah menyingkirkanku dari daftar itu sama sekali. Lebih jauh lagi, dia seharusnya sudah menduga aku mengejar sesuatu karena popularitas Feng, hehe, tapi kau membuat kesalahan besar. Mata S menjadi dingin ketika dia berpikir bagaimana orang ini telah memojokkan Feng tanpa melakukan apapun dan jika dia orang lain, dia harus bertemu dengan burung beo yang maha tahu karena mereka akan khawatir. Identitasnya akan bocor setelah datang sejauh ini. Dia berkata dengan gembira, fantastis. Aku akan ke sana malam ini. Suara burung beo yang maha tahu terdengar setuju, itu yang terbaik. Sampai jumpa. Dengan itu, kubus itu kembali tidak aktif. Kau salah orang, S menyeringai dingin sebelum menutup matanya lagi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dalam toko Leonhard, di lantai paling atas. Burung beo maha tahu menyimpan kubus itu, tetapi matanya yang menyihir menyipit, bagaimana dia bisa setuju dengan mudah. Apakah dia yakin bisa menghindar jika aku bertindak, atau dia hanya orang bodoh? Tidak, dia jelas bukan orang bodoh. Tidak ada orang bodoh yang bisa menipu seluruh 8 provinsi. Apakah aku terlalu terburu-buru? Tapi aku tidak bisa melewatkan kesempatan ini dan rencanaku sempurna. Begitu dia masuk dan membentuk kelompok jiwa Hex bersamaku, aku bisa mengendalikannya dan membunuhnya dengan pikiran. Tapi jika dia menjelek-jelekkan atau memukul sebelum itu, aku bisa dengan mudah menahannya dengan susunan tanah gelap kelas 4 ini. Pada akhirnya,
dia hanya menggelengkan kepalanya dan menertawakan fantasinya. Dia terlalu berhati-hati. Bagaimana mungkin seorang pencuri biasa bisa lolos dari rencananya dan bahkan jika, dengan keajaiban, itu terjadi, dia sama sekali tidak khawatir akan keselamatannya. Sebaliknya, identitas tersembunyi Feng akan terbongkar sepenuhnya jika dia bertindak gegabah, terutama jika dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Yah, akan lebih menghibur seperti itu, matanya bersinar dengan kilatan gelap pada akhirnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Hari ini adalah hari yang mendung karena awan gelap memenuhi langit kemasan. S meninggalkan istana setelah menghabiskan seluruh siang di perpustakaan kerajaan dan menyerap semua yang dia bisa, tetapi dia bisa tahu ini bukanlah perpustakaan rahasia tempat semua rahasia disembunyikan. Namun, itu sudah cukup untuk memperoleh informasi baru, terutama tentang reruntuhan dunia ini. Dia menemukan bahwa semua reruntuhan itu berasal dari masa perang ketika semua ras berjuang untuk supremasi dan banyak tokoh perkasa mengorbankan diri mereka untuk masa depan yang cerah bagi ras mereka. Meskipun demikian, dia sama sekali tidak tergerak oleh legenda tersebut dan meninggalkan istana untuk bertemu dengan burung nuri yang maha tahu, dia menantikannya. Meskipun dia tidak dibatasi oleh siapapun untuk memasuki kastil pedang, dia tetap berhati-hati agar tidak diikuti. Dia pergi setelah berpura-pura pergi ke paviliun anggur kehidupan untuk minum sebelum dia berangkat untuk ekspedisi dan tidak ada yang akan menganggapnya aneh juga. Namun, dia tidak naik kereta atau pengawal apapun dan ditinggalkan sendirian. Kali ini, tidak ada yang mengikutinya, dan dia dengan mudah mengubah penyamarannya menjadi iblis yang sama saat dia memasuki toko Leonhard terakhir kali. Ketika dia sampai di toko Leonhard, dia membuka peta takdir hidup dan agak terkejut melihat burung beo yang maha tahu masih di dalam dan tidak takut dia akan mengungkapkan keberadaannya. Entah dia terlalu percaya diri atau tidak takut aku akan memberitahu siapapun, pikir S saat dia memasuki gedung yang sudah dikenalnya. Kali ini, dia langsung dituntun oleh seorang petugas menuju lantai atas. Di lantai 9, dia melihat Alia lagi, tetapi dia tidak seperti sebelumnya, dan matanya dipenuhi dengan rasa malu dan marah saat dia melihat S. Aku tidak menyinggung perasaannya. Ada apa dengannya? S merasa dia punya semacam masalah mental dan berpura-pura tidak menyadari apapun. Ikuti aku. Dia mendengus dan bergerak menuju lantai atas, dan S mengikutinya. Ketika mereka mencapai lantai terakhir, Alia menuntunnya menuju ruangan tertutup. Dia berkata, Anda boleh masuk, Nyonya sudah menunggu. Nyonya, jadi, burung nuri yang maha tahu adalah seorang wanita. S tercengang, tetapi dia tidak menunjukkan apapun dan memasuki ruangan. Alia menutup pintu sebelum pelat susunan muncul di tangannya dan dia mengaktifkannya, mengunci seluruh lantai ke-10. Di dalam ruangan, S melihat iblis wanita bercadar dengan sosok yang runtuh, dengan tenang duduk di kursi. Dia memberi isyarat ke arah kursi di sisi lain meja dengan tangannya yang ramping dan berbicara dengan nada merdunya, silakan, duduklah, Tuan Sky. Senang bertemu dengan Anda, kata S sambil tersenyum saat dia duduk. Burung nuri yang maha tahu berkata dengan nada ambigu, sepertinya Tuan Sky tidak mengharapkan saya menjadi seorang wanita, kan? Yah, aku akan berbohong jika aku bilang aku tidak terkejut, tapi tidak lebih terkejut daripada mengetahui bahwa burung beo yang maha tahu begitu cantik. S menyanjung. Burung beo yang maha tahu terkekeh dan berkata dengan misterius, yah, kaulah orang pertama yang melihatku di seluruh 8 provinsi. Kau yakin aku bukan palsu? S berkata dengan tenang, jika kau palsu, maka Hex Soul Pack tidak akan bisa terbentuk dan selain itu aku punya cara untuk mengetahui apakah kau adalah bos burung beo yang maha tahu atau bukan, dan aku yakin kaulah yang asli. Dia hanya menebak, dia sama sekali tidak tahu apapun tentang Hex Soul Pack, tetapi dia tahu hanya iblis kutukan yang bisa membentuknya. Hehe, itu benar, benar. Dia dengan tenang mengakuinya sebelum berkata, bisakah kau menunjukkan wajah aslimu? S menggelengkan kepalanya, aku tidak pantas untuk dilihat, dan aku tidak bisa menunjukkan wajahku kepadamu tanpa mempercayaimu sepenuhnya, jadi maafkan aku. Selain itu, kamu juga menyembunyikan penampilanmu. Burung beo yang maha tahu terkekeh dan tidak melanjutkan masalah itu. Dia menjadi tenang dan berkata, kalau begitu, jangan bertele-tele sebelum kita membentuk kelompok jiwa Hex. Kita perlu menandatangani kontrak jiwa. Bab 442 perangkap es untuk burung beo. Kalau begitu, jangan bertele-tele. Sebelum kita membentuk kelompok jiwa Hex,
kita perlu menandatangani kontrak jiwa. Petik 2. S sama sekali tidak menolaknya dan bertanya dengan tenang, jika aku boleh bertanya, apa saja isi kontrak jiwa ini? Mata burung beo yang maha tahu berbinar saat dia berkata, sederhana saja, selama ritual jiwa Hex kita tidak akan mundur di saat-saat terakhir dan membentuk kelompok jiwa Hex ini dengan sederhana. Itu saja, jika kau ingin menambahkan sesuatu, silakan. Dia pasti akan menambahkan syarat tentang pikiran dan rencana jahat, pikirnya dengan sedikit antipati. Namun, yang mengejutkannya, dia tidak melakukannya. Tidak apa-apa, kita tidak perlu menambahkan syarat apapun, tapi, iblis itu menatapnya dengan senyum penuh arti. Jika Tuan Sky ingin mengatakan sesuatu, silakan, dengan segala cara, aku tidak keberatan. Dia berkata, tetapi matanya berkilauan dengan ambivalensi karena dia tidak dapat melihat melalui pria ini. Itu karena penyamarannya, dia tertipu, mata es bersinar dengan kilatan licik saat ini. Seperti ini, sama seperti kamu menyiapkan kontrak jiwa untuk memastikan tidak ada yang salah. Aku juga menyiapkan kontrak sumpah jiwa. Aku ingin tahu apakah kamu bersedia mengambil sumpah yang sama dengan kontrak jiwa denganku juga. Kita berdua tahu hal-hal ini dapat dirusak. Kamu juga dapat memeriksa kontrak sumpah jiwa, sementara aku akan memeriksa kontrak jiwa. Dengan cara ini, kita berdua dapat melakukan ritual tanpa khawatir. Mata burung beo yang maha tahu menyipit saat dia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi permintaannya sama sekali tidak masuk akal. Sebaliknya, jika dia setuju dengan cepat, dia mungkin akan merasa lebih tidak nyaman. Tapi bagaimana dia mendapatkan kontrak sumpah jiwa? Itu jauh lebih berharga daripada kontrak jiwa. Dia bahkan ingin memberiku kontrak sumpah jiwa untuk diperiksa. Dia harus mengakui bahwa pertemuan ini sama sekali tidak berjalan sesuai rencananya. Dia telah menyiapkan banyak alasan dan cara untuk menghadapi S jika dia mencoba mundur. Namun, dia tidak hanya setuju dengannya, dia bahkan memiliki niatnya sendiri. Sekarang, jika dia tidak setuju, bukankah keadaan akan berbalik melawannya? Dia berkata, mari kita lakukan seperti yang kamu sarankan. Ini kontrak jiwanya, kamu dapat memeriksanya sebanyak yang kamu inginkan. Dia mengeluarkan selembar kertas abu-abu tembus pandang dan meletakkannya di atas meja sementara dia dengan hati-hati melihat pria tanpa ekspresi itu. Dia ingin melihat semacam kekurangan atau petunjuk, tetapi sayangnya, dia tidak melihat apapun. Bagaimana dia bisa melihat melalui es? Dia bahkan membodohi Raja Iblis, apalagi seorang kultivator sungai jiwa berlian tahap pertama seperti dia. Sistem, aku ingin satu token rekrutmen rumah pencuri. Es segera memerintahkan. Dia telah menunggu saat yang tepat ini, saat dia berbicara dengan burung beo yang maha tahu. Dia tahu orang ini punya potensi yang luar biasa karena kemampuannya membangun jaringan informasi rahasia terkuat di luar zona kerajaan dan tetap tak tergores dan tersembunyi selama ini. Lebih jauh lagi, dia bisa memperoleh informasi dari area yang paling tersembunyi dan dijaga, yang berarti dia punya kemampuan yang sangat istimewa. Dia tidak pernah lupa bagaimana dia tahu tentang niat pedang elemennya, meskipun dia menyadarinya. Ini saja sudah cukup bagi S untuk menyeretnya ke Thief House dan melalui dia bisa mengendalikan seluruh spika sindikate dan mendapatkan semua informasi tanpa melakukan apapun. Jika dia punya keraguan sebelumnya, semuanya lenyap setelah dia mengunjungi toko Leonhardt dan menemukan mereka bisa dengan mudah menyelundupkan material jiwa di 8 provinsi, dan dia semakin menginginkannya masuk ke Thief House. Dia sempurna untuk menjadi anggota rumah pencuri, dan dia tahu jika dia mengundangnya secara langsung, dia tidak akan pernah setuju dan bahkan mungkin membalas setelah mengetahui dia bukan pengguna sihir Hex. Itulah sebabnya dia tidak mengambil tindakan apapun terhadapnya, bahkan setelah mengetahui dia masih di sini, dan membiarkannya merencanakan sebanyak yang dia inginkan dan memiliki perasaan selalu memegang kendali sementara dia sebenarnya jatuh ke dalam perangkapnya selama ini. Sekarang dia akhirnya berada di persimpangan untuk menipunya meskipun dia berhati-hati. Dia merasa lebih bersemangat, sama dengan. Satu token perekrutan rumah pencuri telah dikirimkan ke ruang pencuri hidup tuan rumah. Tanda pisah, poin pencuri, 2.535.400. Sama dengan. Sebelumnya, dia telah mengubah 100.000 TP menjadi 10.000 HP untuk memberi Noah misi pembunuhan, dan sekarang 1 juta dihabiskan lagi untuk token perekrutan.
Meskipun dia merasa sakit melihat TP-nya semakin rendah, tetapi dia juga mendapatkan lebih banyak sebagai balasannya. Parrot yang maha tahu secara alami tidak tahu tentang apa yang dipikirkan S. Dia sedang menunggu untuk memeriksa kontrak sumpah jiwa. Setelah itu, sebuah token hitam pekat seukuran telapak tangan muncul di tangan S, terukir dengan simbol pencurinya di satu sisi dan dua kata dewa kuno, rumah pencuri, di sisi lain, seperti koin. Burung beo yang maha tahu dengan hati-hati melihat token yang halus ini. Ini adalah kontrak sumpah jiwa. Aku mendapatkannya dengan warisanku, dan aku hanya punya yang ini. Sangat mudah digunakan, kita harus meneteskan darah kita di atasnya, dan setelah itu, kita hanya perlu mengulangi sumpah kita sambil menelannya dengan ki kita dan kontrak akan dibuat. S berbohong dengan giginya, namun, burung beo yang maha tahu bukanlah Noah dan tidak mudah untuk ditipu. Dia bertanya, kontrak ini memiliki simbol terkenalmu di atasnya. Apakah itu dibuat olehmu dan dari suku mana kamu berasal? Aku tidak pernah mendengar suku iblis Hex yang menyembah burung hantu. Namun, S telah melihat pertanyaan ini datang, dan dia tahu tidak akan mudah untuk menipunya. Dia berkata dengan dingin, sejujurnya, aku juga tidak tahu nama sukuku, tetapi orang tuaku meninggalkan warisan ini untukku. Mengenai simbol burung hantu, mereka mengatakan burung hantu kami adalah simbol suci kami, dan itu akan selalu melindungi kami dan suku kami. Itu sebabnya aku mengambilnya sebagai simbolku juga. Burung beo yang maha tahu menatap S dengan tatapan tajam, jelas tidak mempercayainya sama sekali. S dengan cepat mengikuti, untuk menunjukkan tidak ada yang salah dengan token sumpah jiwa ini. Aku akan mengambil sumpah terlebih dahulu, dan kemudian kamu dapat memeriksa token sebelum menindaklanjutinya. Sistem, jika aku meneteskan darahku dan menggunakan kiku, itu tidak akan dihitung, kan? S dengan cepat bertanya, tetapi dia cukup yakin itu tidak akan dihitung karena dia adalah pemimpinnya. Bagaimana dia bisa merekrut dirinya sendiri, kan? Tidak, S merasa lega dan dengan cepat menusuk jarinya dan meneteskan darahnya pada token itu dan berkata dengan sungguh-sungguh sambil menelan token itu dalam kitanahnya. Aku, dengan sungguh-sungguh, bersumpah bahwa aku akan mengikuti seluruh ritual jiwa Hex dan aku tidak memiliki pikiran jahat terhadap bos burung beo yang maha tahu. Aku juga iblis Hex murni yang tidak tahu nama sukunya, dan jika aku berbohong, token ini akan hancur, dan aku akan menerima serangan balik yang mengerikan. Dia sengaja menambahkan lebih banyak kata untuk menghilangkan keraguan burung beo yang maha tahu lebih jauh. Tepat saat dia berpikir, mata burung beo yang maha tahu melembut dan berkilauan dengan ketidakpastian setelah mendengar sumpahnya dan dia menggunakan token terlebih dahulu, dan tidak ada yang terjadi. S meletakkan token itu di atas meja. Ini cukup untuk menunjukkan ketulusanku, kan? Atau kamu juga bisa menandatangani kontrak jiwa terlebih dahulu sambil memasukkan kondisi yang sama dan aku bisa menandatanganinya terlebih dahulu, tetapi kamu harus menambahkan kondisi penandatanganan kontrak ini setelahnya juga. Ini adalah hal terakhir yang membuat si burung unta patah hati. Burung beo yang maha tahu tidak ingin menambahkan syarat seperti itu dalam kontrak jiwa karena dia punya pikiran jahat, dan itu akan menghancurkan kontrak jiwa saat dia menandatanganinya dan mengungkapkan niatnya. Tidak peduli bagaimana dia merenung, Feng telah menunjukkan bahwa dia tidak merencanakan dan bahkan tampak tulus. Dia setuju untuk menandatangani kontrak jiwa terlebih dahulu, tetapi dia masih merasa tidak nyaman karena sikapnya. Apakah aku terlalu banyak berpikir, dan mungkinkah dia orang bodoh yang cerdik pada akhirnya? Dia berpikir sambil melihat token gelap dengan simbol burung hantu. Sepanjang hidupnya, dia sangat teliti dan penuh perhitungan, dan begitulah dia bertahan sampai hari ini. Dia membangun sebuah kerajaan yang tidak dapat disentuh siapapun, tetapi hari ini, untuk beberapa alasan, dia merasa kecerdikannya dan rencananya tidak berjalan sesuai rencana di hadapan pria ini. Semuanya sempurna, terlalu sempurna, bagaimanapun juga. Pihak lain bermain tepat di tangannya dan bahkan menyerahkan nyawanya padanya, yang diinginkannya, namun, dia memiliki perasaan aneh bahwa tak ada apapun di tangannya dan pria di depannya adalah pemain sebenarnya selama ini. Namun secara logika, hal itu juga tidak mungkin karena dia lebih percaya pikirannya daripada firasatnya. Pada akhirnya, dia merasa perhitungannya yang berlebihan membuatnya seperti ini, dan dia mengambil token. Gelap itu, aku akan aman apapun yang terjadi, tidak ada yang dapat membahayakanku. Kilatan tegas melintas di matanya setelah memastikan tidak ada yang salah dengan token ini, itu tampak sangat biasa.
Aku hanya harus mengambil sumpah tentang ritualnya, kan? Dia menatap pria yang sederhana namun tak terduga itu dalam-dalam. Bab 443 Selamat datang di Tiff House. S mengangguk, ya, aku hanya butuh jaminan bahwa kau tidak akan melakukan apapun selama ritual. Adapun sumpahku, itu untuk menunjukkan ketulusanku terhadap wanita cantik sepertimu. Aku membesar-besarkan pujian Tuan Sky. Dia terkekeh sambil berpikir, pada akhirnya, dia hanya seorang pria. Mengapa aku banyak berpikir? Dia benar-benar membuang kegelisahannya dan memotong jarinya yang ramping dan setetes darah menetes ke token perekrutan Tiff House, dan itu langsung diserap. Setelah itu, ki gelap seperti Merkuri muncul dari tangannya dan menyentuh token itu. Selesai, senyum jahat es hampir menutupi seluruh wajahnya ketika dia melihat ini, sementara dia menahan napas. Apa yang terjadi selanjutnya membuat burung beo yang maha tahu mengetahui firasatnya benar selama ini. Saat kinya menyentuh token itu berubah menjadi seberkas cahaya hitam pekat dan melesat menuju gelabelanya. Es harus mengakui, dia jauh lebih cepat daripada Noah, dan dia bahkan berhasil membentuk penghalang ki. Tetapi sayang, garis gelap itu dengan mudah menembus semua pertahanannya dan langsung memasuki kepalanya. Dia dengan tidak sabar menyelidiki tubuh dan jiwanya berkali-kali dan ketika tidak ada yang tampak salah, dia dengan marah menatap Es. Kamu, apa artinya ini? Tetapi dia tidak menyerang Es karena dia pikir itu adalah sumpah yang dibuat dan jika dia bereaksi berlebihan, dia mungkin menderita semacam serangan balik. Es tidak menjawab dan menunggu pemberitahuan sistem. Sama dengan. Token perekrutan rumah pencuri telah digunakan. Sistem mendeteksi seseorang mencoba bergabung dengan rumah pencuri melalui klon jiwa. Sama dengan. Hati Es bergejolak saat dia mendengar ini dan hampir jatuh dari tempat duduknya. Ekspresi kemenangannya akhirnya berubah dan hampir muntah darah. Bagaimana dia bisa melupakan teknik klon yang penuh kebencian itu? Tepat saat dia akan melontarkan omong kosong ketika suara sistem terdengar lagi. Sama dengan. Mencari jiwa yang asli. Sama dengan. Es merasa seperti dia telah mendengar kata-kata keselamatan dan dengan cepat rileks dan menatap All-Knowing Parrot dengan dingin dan berkata, aku harus mengakui kau hampir menghancurkan seluruh rencanaku dengan klon jiwamu. Tapi itu juga berarti aku benar tentangmu. Mata All-Knowing Parrot membelalak kaget ketika dia mendengar, klon jiwa, dan pelat susunan muncul di tangannya saat berikutnya. Ini adalah rahasia terbesarnya, dan entah bagaimana itu terungkap pada garis gelap itu. Dia akhirnya mengerti mengapa dia ingin menggunakan token itu. Itu untuk melihat apakah dia nyata atau tidak. Menurutnya, aku tidak tahu bagaimana token itu bisa mengungkapkan ini kepadamu. Karena kamu akhirnya mengetahuinya, aku khawatir aku tidak bisa membiarkanmu pergi dari sini. Kamu juga dapat melihat kamu tidak dapat menyakitiku atau melakukan apapun karena aku hanya klon jiwa. Meskipun aku dapat dengan mudah mengungkapmu dan menghancurkan seluruh rencanamu dan membiarkan zona kerajaan mengurusmu, aku yakin mereka tidak akan membiarkanmu pergi setelah mereka mengetahui tentang niat pedang elemen. Ikuti aku dan biarkan aku menaruh tanda jiwa Hex ke dalam jiwamu. Aku berjanji tidak akan menganiaya kamu, dan kamu akan mendapatkan lebih dari sekadar pencurian. Atau aku dapat menggunakan susunan ini dan sepenuhnya menahanmu di sini dan hasilnya akan sama. Tetapi jika kamu mencoba untuk bertarung, semuanya akan berakhir. Untukmu, jadi pilihlah. Dia menatap Es dengan ejekan seolah-olah dia sudah menang, bahkan jika dia menemukan rahasianya. Aku akan mencari tahu bagaimana dia mendapatkan token itu. Itu bisa sangat berguna, dan dia mungkin memiliki lebih banyak harta. Itu memang sepadan dengan usahanya pada akhirnya. Namun, ekspresi senangnya mendung ketika dia melihat Es merasa nyaman di kursi sambil meletakkan kakinya yang bersilang di atas meja. Dia sama sekali tidak tampak terganggu. Setelah itu, dia mengusap tangannya di depan wajahnya dan saat berikutnya, wajah manusianya yang sebenarnya muncul, dan dia memiliki seringai jahat yang besar di wajahnya saat dia berkata, benarkah? Tanda pisah. Tepat pada saat ini, di dalam ruangan yang dipenuhi awan ki gelap yang tebal. Dua mata yang cerah terbuka dalam kegelapan ini, yang seperti manusia dengan iris abu-abu, tetapi bukannya satu, mereka adalah 3 pupil emas. Itu seorang pemburu. Sebuah suara merdu berteriak setelahnya. Namun,
Sebelum dia bisa mengatakan apapun lagi, ruang di tempat ini berdenyut seperti kaca, itu hancur dan garis gelap muncul dari dalam dan melesat ke arah posisi suara itu. Apa? Suara itu terdengar lagi dipenuhi dengan kekhawatiran dan gentar. Tanda pisah. Sementara burung beo yang maha tahu tercengang oleh penampilan Es yang sebenarnya dan tidak bisa berkata-kata. Es akhirnya mendapat pemberitahuan yang ditunggu-tunggu. Sama dengan. Entry anggota baru telah berhasil. Tanda pisah. Silakan buka antarmukatif house untuk melihat informasi lebih lanjut. Sama dengan. Pada saat ini, dia akhirnya tersadar dari transnya seolah-olah dia telah merasakan sesuatu. Matanya bersinar dengan niat membunuh saat dia hendak menggunakan arai ketika suara Es yang tenang namun mengancam terdengar, "Jangan tunjukkan niat membunuh padaku, atau kamu akan segera menyesalinya." Apa token itu? Dia benar-benar mengabaikan peringatannya dan beberapa kata misterius di kepalanya. Kedua tubuh terhubung oleh semua indera, dan dia dengan jelas merasakan garis gelap yang muncul setelah menghancurkan ruang, yang tidak pernah terdengar, dan memasuki tubuh utamanya meskipun dia bertahan. Dia akhirnya mengerti mengapa Es tetap begitu tenang, dan token itu adalah hal yang membuatnya mendapatkan kepercayaan dirinya. Dia akhirnya merasakan takut setelah bertahun-tahun dan tidak berani meremehkannya lagi. Sama dengan. Niat jahat dan membunuh terdeteksi dari anggota rumah pencuri terhadap pemimpin rumah. Hukuman, kematian. Sama dengan. Tapi sesuatu yang belum dikeluarkan terjadi yang membuat darahnya menjadi dingin saat ini. Karena niat membunuhnya yang ekstrim, rasa sakit yang tak terkendali menyerang jiwanya dan sambaran petir mematikan mengamuk di kedua tubuhnya. Ah! Dia melengking sambil jatuh berlutut, dan kerudungnya juga jatuh, memperlihatkan wajah yang cantik namun terkejut. Medium arai juga jatuh ke tanah, tanaman merambat muncul di kulitnya, dan darah menetes dari lubangnya. Apa yang membuatnya merasa putus asa yang sebenarnya adalah bahwa tubuh aslinya juga dalam keadaan yang sama, meskipun berada di puncak alam jiwa platinum. Tolong, ini adalah satu-satunya kata yang keluar saat dia merasakan jiwanya yang sebenarnya mulai berdebar. Sudah kubilang, jangan tunjukkan niat membunuhmu padaku. Es mencibir, hentikan. Dari terakhir kali, dia sangat tenang dan sama sekali tidak mengasihani burung beo yang maha tahu karena dia pantas menerima ini karena dia bersekongkol melawannya. Sama dengan. Pemimpin rumah telah menghentikan hukuman. Sama dengan. Setelah suara misterius ini berdering lagi, kedua kekuatan itu lenyap, dan dia dengan cepat mulai pulih dari luka-lukanya. Dia menatap Es dengan mata ngeri. Dia tidak berani menunjukkan niat membunuh lagi, takut rasa sakit yang membekukan darah. Akan mulai lagi. Aku mengakui kesalahanku. Aku akan memberimu apa saja. Biarkan aku pergi. Kamu dapat memiliki seluruh sindikatku, informasi, sumber daya, semuanya, tolong selamatkan hidupku. Aku tidak akan mencoba membalas dendam lagi. Es mengerutkan bibirnya. Mengapa kamu terdengar seperti aku penjahat di sini? Bukankah kamu yang ingin aku menjadi budakmu? Di mana martabatmu? Apakah kamu ingin menjadi budakku sekarang? Jantungnya berdebar ketika dia mendengar ini dan berkata dengan suara gemetar, Aku tahu aku salah, biarkan aku pergi. Aku tidak bisa menjadi budakmu, kumohon, aku punya tanggung jawab. Tapi jika kau membunuhku, kau tidak akan mendapatkan apapun darinya. Kau bisa saja memberiku batasan ini dan jika aku mencoba membalas, kau bisa membunuhku, tapi aku tidak bisa menjadi budakmu atau siapapun. Aku lebih baik mati. Dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan saat ini. Dia hanya memohon karena dia ingin melihat apakah dia bisa berbicara untuk keluar dari itu dengan kata-kata dan mendapatkan kembali kebebasannya. Lebih jauh, dia bersedia membayar harga untuk kebebasannya, bahkan keringat dan darahnya, sindikat Spica. Selama dia hidup dia bisa mendapatkan semuanya kembali, tetapi dia tidak mau menjadi budak orang lain, terutama menjadi budak dari ras yang biasa-biasa saja, dia punya harga dirinya sendiri. Dia merasa Es akan mulai menyiksanya lagi, tetapi matanya membelalak saat melihatnya tersenyum. Setidaknya kau punya keberanian, atau aku akan sedih memberimu kesempatan seperti itu, tetapi kau tetap memilih untuk tetap keras kepala pada akhirnya. Ingat, bahkan pencuri pun punya harga diri, dan harga diri itu berarti, tidak punya harga diri sama sekali, oke?
Apa? Dia merasa ada yang salah dengan S. Sejak awal, dia tampak sangat tenang dan misterius, tetapi sekarang dia tiba-tiba berkata bahwa dia memberinya kesempatan setelah menggunakan beberapa batasan misterius padanya. Dia bahkan memanggilnya pencuri, yang sebenarnya bukan. S menyeringai dan berkata dengan nada hangat, "Selamat datang di rumah pencuri." Rumah pencuri. Dia bingung. S mendesah dan meratap, "Mengapa kalian selalu ingin membunuhku? Tidakkah kau menyadari suara di kepalamu?" Dia tiba-tiba teringat suara misterius itu di kepalanya, tetapi dia panik saat itu, jadi dia hanya mengejar orang yang menanamkan suara itu di kepalanya. Melihatnya mengingat sesuatu, S memasang senyum penipu terbaiknya. Bab 444 Anggota Rumah Pencuri Kedua, Penyihir Freya. Pertama-tama santai saja, tidak perlu gelisah lagi, kata S dengan tenang saat dia melihat iblis wanita yang luar biasa itu. Burung beo yang maha tahu bahwa dia sekarang sepenuhnya berada di bawah kekuasaan S saat ini dan jika dia mau, dia dapat dengan mudah menyingkirkannya, jadi tidak perlu melakukan semua ini. Dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan menatapnya dengan waspada. Apakah dia akan memerintahkanku untuk melakukan sesuatu untuknya? Dia berpikir dengan marah. Dia tahu jika itu dia, dan seseorang telah mencoba bersekongkol melawannya, dia tidak akan pernah membiarkan orang itu pergi apapun yang terjadi. S berbicara dengan senyum percaya diri, seperti yang aku katakan sebelumnya, aku memberimu kesempatan bukan perbudakan dan, di dunia ini, tidak, antara surga dan bumi, akulah satu-satunya yang bisa memberikan kesempatan ini. Burung beo yang maha tahu ingin mengejek, tetapi dia menahan diri dan bertanya, kesempatan macam apa? Aku tidak yakin apakah kesempatanmu ini cocok untuk iblis. Aku tidak suka mengatakannya padamu, tapi kita tidak berasal dari ras yang sama. Aku tidak tahu bagaimana kau menyusup sejauh ini ke benua iblis dan apa yang kau cari atau mengapa zona kerajaan tidak menyadari keberadaanmu, tapi biar ku jelaskan kita tidak sama. Aku tahu ini, tapi kesempatan yang kuberikan padamu lebih besar dari rasisme dan di rumah pencuri. Tidak peduli apapun dirimu, kau bisa tumbuh lebih kuat dari siapapun dan menyentuh batasan yang tidak pernah kau bayangkan. Kata S dengan suara penuh semangat. Mata burung beo yang maha tahu bersinar dengan ketidakpastian. Jika apa yang kau katakan itu benar, aku tidak keberatan bekerja denganmu. Tapi aku harus melihat kesempatan itu sendiri. S melengkungkan bibirnya, tentu saja, siapa yang akan percaya hanya kata-kata kosong, kan? Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan, Dewi Pencuri, terlebih dahulu. Katakan saja, rumah pencuri, atau pikirkan itu, dan kau akan mengerti segalanya. Dewi Pencuri, hati burung beo yang maha tahu bergetar dan berkata tanpa ragu. Rumah pencuri. Namun, wajah S berubah ketika dia melihat tidak ada panel status yang muncul dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia mengerutkan bibirnya, sepertinya hanya tubuh utamamu yang bisa menggunakannya. Yah, itu juga masuk akal. Bagaimana mungkin klon biasa memiliki hak istimewa dari tubuh utama? Baiklah, burung beo yang maha tahu ragu-ragu kali ini, tetapi dia tahu jika S ingin menyakitinya, dia tidak perlu memainkan trik kecil lagi. S juga menggunakan antarmuka rumah pencuri untuk melihat informasi burung beo yang maha tahu saat dia melakukan hal yang sama. Di sisi lain, tubuh utama burung beo yang maha tahu bergumam, rumah pencuri. Dia berteriak ketika layar gelap muncul dengan kata-kata dan suara statis misterius yang sama bergema di kepalanya. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Selamat datang di rumah pencuri. Tanda hubung. Aturan dan peraturan rumah pencuri. 0. Pelanggaran terhadap aturan dan tata tertib Thief House akan mengakibatkan kematian mutlak. 1. Anggota rumah tidak boleh berkhianat, bersekongkol, menyabotase, atau memiliki niat jahat terhadap Thief House atau anggotanya. 2. Anggota rumah tidak boleh memberontak terhadap Thief House atau melawan ketua rumah, S. White. 3. Rincian tentang Thief House dan anggotanya tidak boleh dibagikan dengan siapapun yang bukan anggota dalam keadaan apapun, atau itu akan melanggar aturan 0. 4. Anggota rumah tidak boleh meninggalkan Thief House setelah bergabung. 5. Perkelahian internal tidak diperbolehkan, dan anggota lain tidak boleh memiliki niat jahat apapun terhadap sesama anggota. 6. Anggota rumah akan mendapatkan poin rumah dengan setiap misi rumah yang berhasil, atau misi apapun yang dikeluarkan oleh ketua rumah, S. White. 7. Poin rumah adalah mata uang Thief House dan anggota dapat menggunakannya di toko rumah. Tidak ada jenis mata uang lain yang diperbolehkan.
8. Jika ada anggota yang gagal dalam misi rumah atau misi pemimpin rumah, White poin rumah akan dikurangi, diikuti dengan hukuman berdasarkan pentingnya misi tersebut. Tanda pisah. Lanjutkan. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Apakah ini semacam sihir terkutuk? Dia tidak berani mempercayai matanya sendiri karena itu tidak masuk akal, dan dia tidak pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya. Saat dia membaca aturannya, dia akhirnya mengerti apa yang terjadi padanya ketika dia menunjukkan niat membunuh kepada S. Apakah ini benar-benar pekerjaan dewa? Apakah itu nyata? Dia merasakan merinding di sekujur tubuhnya hanya dengan memikirkannya. Dia tidak percaya pada Tuhan manapun, tetapi sekarang dia merasa keyakinannya terbalik dan napasnya menjadi cepat. Kalau itu benar-benar berkah dari dewa, maka semua yang dia katakan itu benar, dan sepertinya hanya dia yang bisa berbagi berkah ini dengan orang lain. Hanya saja jika dia memberitahuku secara langsung, aku tidak akan pernah mempercayainya. Tidak, aku harus melihat lebih banyak. Dia dengan cepat fokus pada lanjutkan, dan antar muka berubah lagi. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Rumah, pencuri, pemimpin rumah, White. Anggota rumah, 2/3. Tanda pisah. Anggota rumah, penyihir Freya, perempuan. Ras, penyihir jahat. Garis keturunan, penyihir ilusi, garis keturunan kelas 6 dapat ditingkatkan. Genre pencuri, tidak ditunjuk, hanya pemimpin rumah yang dapat menunjuk genre pencuri. Kultivasi jiwa, alam embrio jiwa platinum, tahap lanjut 9. Bakat, rata-rata, dapat ditingkatkan. Poin rumah, 100. Misi rumah, 0. Misi pemimpin rumah, 0. Hukuman rumah, 0. Toko rumah, tersedia kosong saat ini, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Mata Freya yang maha tahu menyipit saat melihat nama aslinya dan ras, penyihir jahat, hatinya menjadi dingin karena ini adalah rahasia terbesarnya. Bagaimana ini mungkin? Serunya. Semakin banyak dia membaca, semakin dia merasakan kulit kepalanya geli karena gentar. Ini sungguh tak terbayangkan bahwa semua rahasianya terungkap. Apakah ini dilakukan oleh Dewi? Dia tidak berani mempercayai kata-kata S lagi. Di dalam toko Leonhard, S secara alami melihat status Freya dan menatap klonnya dengan sedikit kebingungan. Penyihir jahat, ras macam apa ini? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Klon jiwa itu secara alami tahu apa yang baru saja dilihat tubuhnya dan menyipitkan matanya ke arah S dengan sedikit gugup. Bisakah kamu melihat informasi ini juga? S tersenyum mengejek. Aku pemimpinnya, tentu saja, aku bisa melihat semuanya. Kita sekarang adalah anggota, jadi tidak baik menyembunyikan sesuatu dari satu sama lain, kan? Jadi, apa itu penyihir jahat? S sangat tertarik dengan Evilwi ini karena dia belum pernah melihat ras ini dalam catatan, dan mereka tampak cukup kuat. Garis keturunan dan potensinya lebih tinggi dari Noah. Aku akan memberitahumu semuanya karena kau pemimpinnya, tapi pertama-tama, katakan padaku, apakah ini benar-benar pekerjaan Tuhan? Lalu mengapa kau bisa memilih anggota lain dan mengapa kita adalah pencuri? Bisakah aku mengembangkan garis keturunan dan potensiku, dan apa genre pencuri ini yang hanya bisa kau pilih? Freya melemparkan rentetan pertanyaan dengan tegas. S menjawab tanpa mempedulikan nadanya, "Showdown, mau. Aku akan menjawab pertanyaanmu satu per satu. Pertama, apakah menurutmu aku cukup mampu untuk membuat sesuatu seperti ini?" "Tidak," jawabnya tanpa ragu-ragu. S mengerutkan bibirnya, merasa ini agak menyinggung, tetapi dia melanjutkan, "Kalau begitu hanya makhluk seperti dewa yang bisa membuat ini dan meningkatkan bakat dan garis keturunanmu. Adapun mengapa kita adalah pencuri, itu karena kita diberkati oleh Dewi Pencuri, jadi kita tentu saja harus menjadi pencuri. Apa yang kau lakukan, tidak puas?" Freya menatap dalam-dalam mata biru gelap S dan ingin melihatnya, tetapi dia tidak menemukan apapun. Pada akhirnya, dia mendesah, "Tidak, jika aku bisa menjadi kuat, aku tidak keberatan menjadi pencuri atau raja." "Bagus, mengapa aku bisa memilih anggota? Itu wajar karena aku memiliki lebih banyak jasa daripada kamu, dan aku adalah pemimpinnya." Adapun genre pencuri, S dengan tenang menyatakan hal yang jelas saat dia menjelaskan genre pencuri, poin rumah, misi, dan toko rumah. Dia lebih sulit dihadapi daripada Noah. S berpikir dengan getir setelah berbicara selama setengah jam.
Noah dengan membabi buta mempercayai semua yang dia katakan dan tidak pernah mempertanyakannya, tetapi Freya benar-benar berbeda dari Noah yang rendah hati. Jadi ini berarti jika aku memiliki lebih banyak jasa, aku juga bisa menjadi pemimpin. Dia bertanya tanpa ekspresi. Dia lebih memahami Tifhose setelah S menjelaskan. Sungguh ajaib bahwa dia tidak berani percaya, tetapi buktinya ada di depan matanya dan sifatnya yang penuh perhitungan muncul lagi. S menyipitkan matanya mendengar pertanyaan ini. Bahkan Noah tidak berani mendekati posisi kepemimpinannya, tetapi ambisi wanita ini berada di level lain. Matanya tajam seperti pisau saat dia berkata, jika kamu menginginkan posisiku, kamu bisa mencobanya. Tetapi izinkan aku memperingatkanmu, jika kamu mencoba merencanakan atau menyabotase aku atau orang lain dari rumah pencuri, aku tidak akan menghentikan hukuman lain kali. Kamu mungkin menyembunyikan emosimu untukku, tetapi kamu tidak bisa menyembunyikannya dari Sang Dewi. Freya mempercayai kata-kata S. Dia masih tidak melupakan siksaan dan aturan itu. Dia hanyalah seekor semut di hadapan dewa dan tidak berani melewati batasnya. Jika dia ingin menumbangkan S, dia harus bertarung dengan adil dan menyenangkan Sang Dewi. Ketika S melihat ekspresi tekadnya, dia tidak bisa menahan tawa dingin dalam hati. Kamu menginginkan posisiku. Aku khawatir kamu harus membunuhku terlebih dahulu. S tidak menghentikan langkahnya karena dia tahu wanita ini akan lebih termotivasi untuk bekerja dengan cara ini dan membiarkannya berpikir bahwa dia bisa menjadi pemimpin di masa depan. Dia akan membiarkannya merasakan perbedaan dengan tindakannya dan dengan malu-malu menaklukkannya. Mata Freya berbinar dengan sedikit kegembiraan. Dia benar-benar ingin mengendalikan rumah pencuri ini. Itu jauh lebih menarik baginya daripada apapun di dunia ini. Jadi, apakah kamu akan memberiku pilihan dalam genre pencuri, atau kamu akan menjadi orang yang picik dan mencoba menekanku? Tanyanya dengan riang. Ketakutannya benar-benar lenyap karena dia pikir S juga tidak bisa melanggar aturan rumah. Meskipun dia bisa mengendalikan misi, dia tahu S tidak akan mau membuangnya saat ini setelah melakukan semua ini. Lebih jauh, dia ingin melihat toko itu dengan penuh semangat setelah S menjelaskan teknik dari Dewi akan muncul di sana, dan dia juga dapat meningkatkan potensi garis keturunannya. S tahu dia mencoba memprovokasinya, tetapi dia tentu saja tidak akan menekannya, karena dia akan ditembak sendiri dengan berjalan kaki jika melakukan ini. Dia tersenyum ambigu, tentu saja, mari kita lihat pencuri seperti apa yang paling cocok denganmu, dan kau boleh memilih sendiri. Aku tidak akan menghentikanmu. Senyumnya tiba-tiba berubah dingin, tapi setelah kita selesai, kau telah menjawab pertanyaanku yang selama ini kau coba hindari dan aku menginginkan kebenaran atau kau akan percaya padaku jika aku mengatakan aku dapat dengan mudah memberimu misi kematian, di sini dan sekarang juga. Freya tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Dia bisa tahu pria ini tidak bercanda, meskipun dia tidak ingin mengungkapkan rencananya. Tapi S telah menunjukkan ketulusannya dengan memberitahunya tentang Tifhose dan bahkan memberinya kesempatan untuk memilih jenis pencuri sendiri. Sekarang, jika dia tidak menunjukkan ketulusannya, S mungkin benar-benar melakukan apa yang dikatakannya. Dia masih tidak tahu batasan S dalam memberikan misi, dan dia juga tidak ingin mengujinya. Aku mengerti. Dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Jika dia menginginkan sesuatu, dia juga harus mengorbankan sesuatu, dan di hadapan Tifhose, rahasianya tidak ada artinya. S mengangguk puas dan melihat antarmuka rumah pencuri yang terbuka. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, silakan pilih genre pencuri untuk anggota baru. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari genre pencuri, jalur pencuri khusus untuk anggota rumah, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari genre pencuri yang cocok untuk anggota rumah penyihir Freya, 5 tersedia kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari 1. Pencuri pramuka kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari pendahuluan, pencuri yang ahli dalam seni pengintaian dan pengumpulan informasi dengan segala cara yang memungkinkan, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari 2. Pencuri menawan kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari pendahuluan.
Seorang pencuri dengan pesona tak tertandingi yang dapat mengendalikan siapapun dengan kekuatan pesona dan ilusi untuk memaksa mereka melakukan perintahnya tanpa mereka menyadari apapun, kurang dari Strong lebih besar dari. Kurang dari Strong lebih besar dari 3. Pencuri penyihir kurang dari Strong lebih besar dari. Kurang dari Strong lebih besar dari pendahuluan, seorang pencuri menapaki jalan ilmu sihir, kurang dari Strong lebih besar dari. Kurang dari Strong lebih besar dari 4. Pencuri terkutuk kurang dari Strong lebih besar dari. Kurang dari Strong lebih besar dari pendahuluan, pencuri yang ahli dalam ilmu sihir kegelapan kurang dari Strong lebih besar dari. Kurang dari Strong lebih besar dari 5. Pencuri jahat kurang dari Strong lebih besar dari. Kurang dari Strong lebih besar dari pendahuluan, pencuri jahat mengendalikan pikiran dan kehidupan targetnya dengan Dark Witchcraft Illusion dan Charm sambil tetap bersembunyi sepenuhnya dalam kegelapan, kurang dari Strong lebih besar dari. Kurang dari Strong lebih besar dari, kurang dari Strong lebih besar dari. Kurang dari Strong lebih besar dari, silakan pilih satu opsi, kurang dari Strong lebih besar dari. Kurang dari Strong lebih besar dari. Catatan, setelah genre pencuri dipilih, genre tersebut tidak dapat diubah lagi, kurang dari Strong lebih besar dari. Kurang dari Strong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari Strong lebih besar dari. S mengangkat sebelah alisnya saat melihat Freya memiliki 5 opsi dalam genre pencurinya, sementara Noah hanya punya 2. Lebih jauh lagi, semua opsi itu untuk mengendalikan yang lain. Dia lebih terpesona oleh pencuri jahat karena memiliki kekuatan gabungan dari 3 opsi, dan tampaknya jauh lebih berguna daripada genre lainnya, dan juga sangat cocok dengan kepribadian Freya. Freya juga menyadari sedikit perubahan pada ekspresi S, dan hatinya menegang dengan semua ketegangan dan frustrasi ini karena tidak dapat melihat apapun. Dia takut S akan memainkan beberapa trik dan merusak kesempatan ini. Dia bahkan menyesal telah memprovokasinya sekarang. Namun, S dengan jujur memberitahunya tentang 5 pilihan itu, dan tepat seperti yang dipikirkannya, Freya menjawab tanpa berpikir. Aku ingin menjadi pencuri jahat ini. Dia sangat gembira mendengar pengenalan genre pencuri jahat dan merasa ini sangat cocok untuknya. Dia juga merasa bahwa S tampak benar-benar santai memberinya genre pencuri ini, dan dia menjadi penasaran tentang jalur pencurinya. Setelah S memilih pilihan itu, dia mendengar suara Dewi. Kurang dari Strong lebih besar dari garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah kurang dari Strong lebih besar dari. Kurang dari Strong lebih besar dari. Selamat, Anda telah ditunjuk sebagai pencuri jahat oleh ketua rumah, kurang dari Strong lebih besar dari. Kurang dari Strong lebih besar dari pengenalan pencuri jahat mengendalikan pikiran dan kehidupan targetnya dengan sihir hitam ilusi dan pesona, sambil tetap sepenuhnya tersembunyi dalam kegelapan, kurang dari Strong lebih besar dari. Kurang dari Strong lebih besar dari peran pencuri jahat. Dalam pencurian, pencuri jahat memiliki peran untuk menyusup secara diam-diam dan menanam antek-antek yang dikendalikannya dan menggunakannya untuk mengalihkan perhatian musuh sambil memastikan anggota rumah lainnya tetap aman sepanjang kurang dari Strong lebih besar dari. Kurang dari Strong lebih besar dari, kurang dari Strong lebih besar dari. Kurang dari Strong lebih besar dari. Status rumah pencuri Anda telah diperbarui, kurang dari Strong lebih besar dari. Kurang dari Strong lebih besar dari garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah kurang dari Strong lebih besar dari. Dia tidak berbohong padaku. Asli, Freya bergumam kegirangan saat dia membaca dan mendengar tentang pencuri jahat itu. Dia juga mengamati perubahan dalam statusnya. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Kurang dari Strong lebih besar dari anggota rumah. Penyihir Freya, wanita, kurang dari Strong lebih besar dari. Kurang dari Strong lebih besar dari. Ras, penyihir jahat kurang dari Strong lebih besar dari. Kurang dari Strong lebih besar dari. Garis keturunan, penyihir ilusi, garis keturunan kelas 6 dapat ditingkatkan, kurang dari Strong lebih besar dari. 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 Genre pencuri. Pencuri jahat pemula kurang dari Strong lebih besar dari. Kurang dari Strong lebih besar dari. Pangkat rumah, anggota baru, dapat ditingkatkan, kurang dari Strong lebih besar dari. Kurang dari Strong lebih besar dari. Selesaikan misi rumah satu pencuri untuk peningkatan pangkat, kurang dari Strong lebih besar dari. Kurang dari Strong lebih besar dari. Kurang dari Strong lebih besar dari.
Kurang dari strong lebih besar dari kultivasi jiwa, alam embrio jiwa platinum, tahap lanjut 9 kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari, bakat, rata-rata, dapat ditingkatkan, kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari poin rumah, 100 kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari, misi rumah, 0 kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari, misi pemimpin rumah, 0 kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari, hukuman rumah, 0 kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari, kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari, toko rumah, pencuri jahat kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari garis bawah 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 kurang dari, strong lebih besar dari. Jadi, ini adalah peringkat rumah. Sepertinya dengan menyelesaikannya aku akan dapat menaiki tangga menuju posisi pemimpin rumah. Tapi pertama-tama aku harus melampaui anggota pertama. Matanya yang tajam berkilauan dengan ketegasan. Dia membuka toko berikutnya, yang paling ingin dia lihat. Kurang dari strong lebih besar dari garis bawah 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 kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari, toko rumah, pencuri jahat kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari bagian harta karun kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari bagian pengetahuan kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari bagian evolusi dan pil kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah kurang dari, strong lebih besar dari. Freya segera membuka bagian pengetahuan. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Kurang dari strong lebih besar dari, bagian pengetahuan, pencuri jahat kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari kebangkitan murid gelap ilusi, kemampuan bawaan penyihir kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari persyaratan, garis keturunan penyihir jahat kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari peringkat rumah yang diperlukan, anggota normal kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari harga, 10.000 poin rumah kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari, kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari kitab suci pencuri jahat volume 1, teknik kultivasi jiwa kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari peringkat rumah yang diperlukan, anggota normal kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari harga, 1000 poin rumah kurang dari, strong lebih besar dari. Tanda pisah. Kurang dari strong lebih besar dari penghindaran pikiran tanpa jejak, seni kultivasi jiwa kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari persyaratan, kitab suci pencuri jahat dan kebangkitan murid gelap ilusi kurang dari, strong lebih besar dari kurang dari strong lebih besar dari kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari peringkat rumah yang diperlukan, anggota lama kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari harga, 7.500 poin rumah kurang dari, strong lebih besar dari. Tanda pisah. Kurang dari strong lebih besar dari bayangan elemen gelap, seni siluman kultivasi jiwa kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari persyaratan, kitab suci pencuri jahat kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari peringkat rumah yang diperlukan, anggota normal kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari harga, 1000 poin rumah kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari, kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari Shadow Illusion Escape, keterampilan gerakan jiwa kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari persyaratan, kitab suci pencuri jahat kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari peringkat rumah yang diperlukan, anggota normal kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari harga, 500 poin rumah kurang dari, strong lebih besar dari. Tanda pisah. Kurang dari strong lebih besar dari mata jahat, keterampilan pengintaian jiwa kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari persyaratan,
kitab suci pencuri jahat kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari peringkat rumah yang diperlukan, anggota normal kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari harga, 500 poin rumah kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari catatan, toko akan diperbarui pada peringkat rumah. Anggota veteran, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah kurang dari serong lebih besar dari. Toko ini bahkan memiliki metode untuk membangkitkan pupil gelap ilusiku dan seni jiwa yang sesuai juga. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru sebagai rasnya. Tetapi dia dengan cepat menjadi tenang karena dia tahu dia masih membutuhkan HP untuk membeli teknik kebangkitan itu. Aku juga harus mengolah kitab suci pencuri jahat untuk melatih keterampilan jiwa lainnya. Namun ini berarti aku harus membuang teknik kultivasiku yang lama. Baiklah, karena fondasiku sempurna, aku akan dapat mengubahnya seiring waktu. Dia memutuskan dengan tegas. Meskipun dia memiliki keterampilan dan teknik kultivasi, setelah menyaksikan toko Thief House, dia tidak ragu untuk membuangnya. Namun, poin rumah ini akan menjadi masalah besar dan hanya pemimpin yang dapat memberikan misi dengan poin rumah sebagai hadiah atau dewi itu sendiri. Namun aku harus lebih bergantung padanya. Sekarang aku mengerti mengapa dia sama sekali tidak tampak waspada padaku. Dia berpikir dengan muram saat dia memutuskan untuk melihat bagian lain sebelum melakukan apapun. Kali ini dia membuka bagian harta karun. Kurang dari serong lebih besar dari garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari bagian harta karun, pencuri jahat kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari Grimoire gelap, kelas 9, dapat ditingkatkan kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari peringkat rumah yang diperlukan, anggota luar biasa kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari harga, 500.000 poin rumah kurang dari serong lebih besar dari. Tanda pisah. Kurang dari serong lebih besar dari rantai manipulasi jiwa, kelas 5 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari peringkat rumah yang diperlukan, anggota lama kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari harga, 10.000 poin rumah kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari set armor pencuri jahat, kelas 8 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari peringkat rumah yang diperlukan, anggota luar biasa kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari peringkat pencuri jahat yang diperlukan, pencuri jahat magang kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari harga, 100.000 poin rumah kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari koin pelarian hidup, 3 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari peringkat rumah diperlukan, anggota normal kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari harga, 1,000 poin rumah kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari catatan, toko akan diperbarui pada peringkat rumah, anggota veteran, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah kurang dari serong lebih besar dari. Toko ini bahkan punya Grimoire yang paling aku butuhkan. Seluruh tubuhnya gemetar melihat Grimoire kegelapan yang diimpikannya siang dan malam. Aku membuat semua ini hanya untuk Grimoire leluhur. Itu satu-satunya Grimoire di seluruh dunia yang dapat membantuku, tetapi sekarang aku dapat membeli Grimoire yang sama kuatnya dari toko ini. Sungguh menggelikan. Dia benar-benar kesal dan merasa seolah-olah seluruh hidupnya adalah lelucon. Aku tidak bisa memberinya alasan untuk menyingkirkanku. Aku harus bersikap baik. Dia tiba-tiba mengubah pandangannya tentang es dan memutuskan untuk tetap tulus padanya, atau dia akan menyesalinya. Dia membuka bagian terakhir dengan penuh harap. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Kurang dari serong lebih besar dari bagian evolusi dan pil, pencuri jahat kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari evolusi garis keturunan penyihir ilusi,
3 tersedia kurang dari Srong lebih besar dari. Kurang dari Srong lebih besar dari garis keturunan penyihir ilusi, evolusi tingkat 7 kurang dari Srong lebih besar dari. Kurang dari Srong lebih besar dari harga, 1 juta poin rumah. Kurang dari Srong lebih besar dari kurang dari Srong lebih besar dari garis keturunan penyihir ilusi, evolusi tingkat 8 kurang dari Srong lebih besar dari. Kurang dari Srong lebih besar dari harga, 10 juta poin rumah kurang dari Srong lebih besar dari. Kurang dari Srong lebih besar dari garis keturunan penyihir ilusi, evolusi tingkat 9 kurang dari Srong lebih besar dari. Kurang dari Srong lebih besar dari harga, 20 juta poin rumah kurang dari Srong lebih besar dari. Tanda pisah. Kurang dari Srong lebih besar dari pil pemulihan jiwa, 10 tersedia kurang dari Srong lebih besar dari. Kurang dari Srong lebih besar dari pendahuluan, pil jiwa tingkat 9, mampu memulihkan cedera apapun pada jiwa, bahkan di ambang kematian, kurang dari Srong lebih besar dari. Kurang dari Srong lebih besar dari persyaratan, anggota lama kurang dari Srong lebih besar dari. Kurang dari Srong lebih besar dari harga, 100.000 poin rumah, per pil kurang dari Srong lebih besar dari. Kurang dari Srong lebih besar dari, kurang dari Srong lebih besar dari. Kurang dari Srong lebih besar dari catatan, toko akan diperbarui pada peringkat rumah, anggota veteran, kurang dari Srong lebih besar dari. Kurang dari Srong lebih besar dari garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah kurang dari Srong lebih besar dari bab 446 ras penyihir jahat. Telah melihat seluruh toko dan statusnya, dan dia menatap Freya dengan sedikit kegembiraan. Keahlian dan tekniknya benar-benar berbeda dari pencuri pembunuh. Kekuatannya yang sebenarnya terletak pada kendali dan tipu daya. Dia dapat dengan mudah mempengaruhi target dan menciptakan celah dalam keamanan mereka dan mendapatkan kunci perbendaharaan untukku dan banyak lagi. Ini akan membuat hidupku jauh lebih mudah dan aku tidak perlu khawatir tentang pengumpulan informasi dan bahaya tersembunyi lagi. Freya akhirnya tersadar dari fanatismenya sendiri dan menyadari seringai es. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum kilatan aneh melintas di matanya dan menundukkan kepalanya. Pemimpin es, terimalah permintaan maaf Freya yang rendah hati tentang apa yang terjadi sebelumnya. Dia berubah warna bahkan lebih cepat daripada berkedip, pikir es. Dia menggoda, apa, kamu ingin poin rumah? Ekspresi Freya tidak berubah. Tidak, aku ingin misi, dan aku akan mendapatkannya sendiri. Kamu hanya perlu mengeluarkan misi. Jangan khawatir, aku bukan orang yang sembrono, dan kau akan mendapatkan apa yang pantas kau dapatkan. Es tersenyum mengisyaratkan, sekarang ceritakan padaku tentang ras penyihir jahatmu dan apa hubungannya ini dengan iblis kutukan. Dan, apa sihir kutukan dan ilmu sihir yang tampaknya saling berhubungan. Freya tahu dia tidak bisa menyembunyikan rahasia terbesarnya dari Es lagi, dan dia adalah pemimpin yang mengendalikan misi, yang sangat dia butuhkan. Lebih jauh, setelah dia melihat barang-barang di toko dan harganya, dia menjadi penasaran tentang berapa banyak HP yang dimiliki Es karena dia bisa menggunakannya untuk memberinya tugas dan bagaimana dia mendapatkannya. Dia juga sampai pada kesimpulan yang mengejutkan bahwa Es mungkin memiliki lebih banyak hak istimewa daripada para anggota, yang tidak dapat dia bayangkan. Hanya hak istimewa melihat status rumahnya sudah cukup untuk memberinya ide. Meskipun dia tampak seperti orang yang riang gembira, dia menipuku dan aku tidak tahu kapan dia berbohong seolah-olah itu adalah sifatnya yang kedua. Aku seharusnya tidak terlalu memusuhinya, atau dia mungkin menyingkirkanku dengan misi-misi itu. Aku masih tidak tahu batasan misi yang bisa dia berikan. Dia merenung. Dia berkata, ras penyihir jahat tidak terlahir, tetapi ras yang jatuh dari ras penyihir spiritual. Aku tahu sedikit tentang ras penyihir spiritual, tetapi menurut catatan yang ditinggalkan oleh leluhurku, penyihir jahat pertama lahir setelah dia jatuh ke jalan kejahatan. Dia mencuri grimoire jahat terlarang, yang ditinggalkan oleh dewa jahat, dan mempraktikkan ilmu sihir jahat di grimoire itu. Setelah itu, grimoire jahat terlarang itu mengubah seluruh anatominya, dan dia menjadi yang jatuh pertama, penyihir jahat. Ras penyihir spiritual tentu tidak akan membiarkan keberadaan jahat semacam ini hidup, yang lahir dari ras mereka dan memburu penyihir jahat pertama dengan segala yang mereka miliki. Tetapi grimoire jahat terlarang jauh lebih kuat dari yang mereka duga. Tidak hanya penyihir jahat itu lolos dari kejaran mereka, tetapi tercatat bahwa dia berhasil membunuh setengah dari ras penyihir spiritual dengan grimoire jahat terlarang, membuat ras penyihir spiritual itu takut dan menyerah untuk membunuhnya.
Setelah penyihir jahat pertama lahir, dia menciptakan lebih banyak penyihir jahat dengan grimoire jahat terlarang dan itulah latar belakang ras penyihir jahat kita. Suaranya dipenuhi dengan kebanggaan dan kekaguman untuk penyihir jahat pertama ini dan kerinduan untuk grimoire jahat terlarang ini. Mata Es berbinar karena heran. Dia tidak menyangka ras penyihir jahat memiliki sejarah seperti itu. Dia melanjutkan dengan ekspresi muram, namun, ketika ras lain mengetahui potensi ras penyihir jahat dan kemampuan mereka untuk mengendalikan pikiran makhluk hidup tanpa mereka sadari, mereka semua merasa terancam, dan mereka bersatu dengan ras penyihir spiritual untuk melenyapkan kita. Aku tidak tahu apa yang terjadi dalam perang itu, tetapi menurut catatan, beberapa anggota klan tingkat rendah kita muncul di dunia langit emas, di benua iblis yang perkasa lebih dari puluhan ribu tahun yang lalu. Dinyatakan bahwa kepadatan sihir atau ki dunia ini ribuan kali lebih rendah daripada dunia tempat leluhurku berasal, dan juga kekurangan sesuatu yang lebih, tetapi tidak disebutkan apa. Tetapi mereka terkejut bahwa dunia ini cukup damai, dan mereka dapat hidup di sini tanpa khawatir dan tidak pernah ingin kembali. Mungkinkah mereka dari surga lain? Es langsung memikirkan kemungkinan itu. Mata Freya berubah dingin saat ini, tetapi siapa yang mengira bahwa ras iblis akan menyerang leluhurku dan mencoba memperbudak mereka demi darah mereka. Dinyatakan bahwa leluhur iblis entah bagaimana menemukan bahwa darah ras kita sangat berguna bagi klan tingkat raja untuk berevolusi menjadi klan tingkat kaisar, dan itu bahkan lebih kuat daripada ras mereka sendiri. Tetapi alasan sebenarnya adalah umur panjang dalam darah kita, yang bahkan menarik leluhur iblis ke dalam campuran. Pada saat itu, perang besar pecah antara tiga ras, tetapi para iblis mengalahkan ras penyihir jahat dengan jumlah mereka yang sangat banyak, dan mereka bahkan mendapat dukungan dari ras iblis. Meskipun kami memiliki sihir heks yang kuat, dan kami dapat dengan mudah memanipulasi beberapa suku iblis yang kuat, para iblis memiliki jiwa yang sangat kuat, dan tidak mudah untuk mengendalikan mereka. Berhadapan dengan leluhur iblis dan leluhur iblis, leluhur kami binasa. Mereka bahkan memanggil kami Hex Demon dan membuat kami terlihat seperti penjahat sementara penjahat yang sebenarnya menjadi pahlawan. Dia menggertakkan giginya pada akhirnya. Es merasakan cakrawalanya melebar, mendengar akhir tragis ras penyihir jahat. Leluhur iblis dan leluhur iblis, makhluk macam apa mereka yang berani membasmi ras penyihir jahat yang berasal dari surga lain. Es merinding hanya dengan memikirkan mereka. Tetapi beberapa anggota klan kami masih berhasil bertahan hidup, dan aku adalah keturunan salah satu dari mereka yang selamat. Tetapi kebanyakan dari mereka mati karena kondisi alam liar yang keras, dan ras iblis tidak pernah berhenti memburu kami. Aku mungkin satu-satunya yang meninggalkan rasku sampai aku mengetahui tentangmu. Dia menatap Es dengan sedikit rasa malu. Es tersenyum penuh arti, tetapi sepertinya kau tidak memiliki niat baik terhadapku dan menganggapku sebagai ancaman, atau kau hanya tidak ingin aku menghalangi jalanmu, kan? Freya tidak menyembunyikan niatnya. Pertama, aku hanya ingin tahu tentang identitas aslimu ketika Raja Iblis Kabut meminta untuk mencari tahu tentang keberadaanmu. Kau telah mencuri sesuatu darinya, kan? Ya, aku memang menemukan sesuatu milik Raja Iblis Kabut. Es mengakuinya, tetapi dia tidak akan pernah memberitahu siapapun bahwa dia mendapatkan pecahan harta karun abadi dari pencurian itu. Freya mengangguk dan tidak bertanya apa yang telah dia curi. Setelah itu aku mengawasimu di kota iblis besi dan aku tidak sengaja menemukanmu memahami niat pedang elemen dan kemudian mencuri cincin penyimpanan Henrik. Mata Es berbinar, bagaimana kau melakukannya? Dia benar-benar penasaran dengan benda ini untuk sementara waktu sekarang. Bibir Freya melengkung menjadi senyum menawan. Aku bisa mengendalikan makhluk fana kecil dan melihat semua yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Begitulah cara aku selalu memperoleh informasi tanpa diketahui oleh siapapun. Semua orang mengabaikan makhluk kecil ini, dan hanya beberapa yang memperhatikan mereka. Mata Es sedikit melebar karena mengerti dan tersenyum kecut, jadi, begitulah adanya. Kau mengajariku pelajaran penting lainnya, terima kasih. Freya mendengus. Ngomong-ngomong, setelah itu penyamaranmu mudah ditemukan, dan kemunculan Feng terlalu tidak wajar. Tapi tidak ada yang menyadarinya kecuali aku. Melihat bakatmu, aku curiga kau punya grimoire, dan itulah mengapa aku ingin menarikmu ke sini dan menggunakan jejak kutukan jiwa untuk membuatmu setia padaku. Dia berkata sambil memperhatikan ekspresi Es dengan saksama. Es jelas tidak keberatan, jadi, pertama-tama kau memutuskan untuk melihat apakah aku tahu tentang tanda kutukan jiwa ini atau tidak,
dan kurasa itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh beberapa penyihir, kan? Dia tersenyum. Mata Freya berbinar, dan dia mengangguk. Ya, paket kutukan jiwa adalah sesuatu yang dilakukan oleh dua penyihir jahat ketika mereka memutuskan untuk hidup dan mati bersama, dan mereka hanya dapat melakukan ini sekali dalam hidup mereka. Sementara jejak kutukan jiwa adalah jejak budak yang tidak bisa dihancurkan yang mencap jiwa esensial dan membuat pembawanya benar-benar setia kepada tuannya. Kedua proses ritual itu hampir serupa. Aku sendiri yang akan menggambar lingkaran sihir untuk ritual itu, membuatnya semakin sulit untuk melarikan diri dari hal yang tak terelakkan. Tatapan mata es berubah agak dingin mendengar ini dan berkata, "Tidakkah kau pikir aku juga bisa menjadi klon sepertimu?" Dia merasakan ketidakbahagiaan es tetapi tahu tidak ada gunanya menyembunyikannya. Dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya, untuk mendapatkan kepercayaan es. Tidak, teknik penguasaan jiwa Yin adalah sesuatu yang hanya diwariskan dalam klan ibuku. Bahkan almarhum ayahku tidak mengetahuinya, dan hanya wanita yang bisa mempraktikkannya. Bab 447 Pembantu Pencuri Lainnya. Tidak, teknik penguasaan jiwa Yin adalah sesuatu yang hanya diwariskan di klan ibuku. Bahkan almarhum ayahku tidak mengetahuinya, dan hanya wanita yang bisa mempraktikkannya. Mata es berkilat kecewa saat mendengar ini. Akhirnya dia berpikir bahwa dia bisa memiliki referensi teknik klon untuk menciptakan tekniknya sendiri, tetapi sepertinya dia ditakdirkan untuk kecewa. Dia mengerutkan bibirnya. Kalau begitu, ini berarti klon jiwamu juga bisa membantumu menghadapi serangan balik dari kontrak jiwa, kan? Tapi bukankah kamu sudah mengatakan bahwa kamu tahu aku juga bisa melewati kontrak kesetiaan Dewan Kerajaan? Bagaimana rencanamu untuk menghadapinya? Freya tersenyum tipis. Tidak, kamu tidak tahu bahwa kontrak jiwa tidak mudah dilewati, seperti budak atau kontrak kesetiaan yang dibuat dengan bahan bela diri. Meskipun, metode penempaan kontrak jiwa hanya ada di tangan keluarga kekaisaran. Tetapi setiap kontrak jiwa adalah mutlak jika kamu tidak memiliki pengganti tipe jiwa seperti klon jiwaku untuk menanggung kontrak tersebut. Itulah sebabnya aku tidak khawatir kau akan mundur setelah menandatangani kontrak jiwa. Namun, siapa yang mengira kau akan membodohiku agar bergabung denganmu? Dia tersenyum kecut pada akhirnya. Es tidak mengatakan apa-apa tentang itu dan hanya tersenyum halus. Yah, aku menipumu agar mendapat kesempatan. Ini tidak masuk hitungan, kan? Jadi, apa sihir heks ini? Dia mengerutkan bibirnya, tetapi tetap menjawab, kau bisa mengatakan Ki adalah sihir dan sihir Ki. Tetapi sihir sedikit berbeda dari Ki karena selama kau tahu, mantra atau nyanyian, kau dapat menggunakan elemen Ki atau sihir apapun, sementara kau hanya memiliki satu elemen bawaan Ki. Sihir atau Ki keduanya memiliki dasar yang sama, sementara Ki sulit dikuasai ketika sihir dapat dipahami oleh mantra. Jika kau tahu mantra hukum, kau bahkan dapat melemparkan keterampilan hukum jika kau dapat mendukung konsumsi Ki. Adapun sihir heks, itu adalah cabang dari sihir hitam. Dengan sihir heks, kau dapat mengutuk seseorang sampai mati, mengendalikan pikiran mereka seperti yang kulakukan dengan makhluk kecil, merasuki pikiran seseorang untuk melakukan sesuatu, atau kau bahkan dapat melakukan kutukan penyembuhan dan masih banyak lagi. Mata es berbinar. Aku bahkan dapat melakukan skill hukum jika aku memiliki mantra sihir. Bukankah ini berarti aku mengumpulkan banyak mantra hukum? Aku tidak perlu khawatir tentang musuh. Freya tampaknya menebak apa yang es lamunkan dan mendengus dengan jijik. Apakah kau pikir mantra hukum adalah kubis yang dapat kau temukan di mana saja? Bahkan ras kita tidak memilikinya. Apa? Sangat langka. Es merasa mimpinya hancur. Aku hanya tahu sedikit, jadi lupakan saja. Adapun Grimoire, itu adalah buku mantra di mana kau dapat menulis dan menyimpan mantra sihir dan bahkan melepaskannya secara instan, seperti jimat. Tetapi hanya beberapa ras yang dapat membuat Grimoire mengenalinya dan bagi yang lain, itu hanyalah buku sederhana, kata Freya. Tunggu sebentar, buku yang kau sebutkan, mata es berbinar. Ya, Myriad Hex Manual adalah Grimoire leluhurku, dan itu juga mencatat mantranya. Itu juga tidak bisa dihancurkan atau leluhur iblis dan iblis tidak akan membiarkannya begitu saja dan menghancurkannya seperti Grimoire lainnya, tetapi mereka juga tidak bisa menggunakannya, jadi mereka membiarkan junior mereka yang mengurusnya. Sepertinya Grimoire itu mendarat di tangan keluarga iblis kekaisaran dan setelah bertahun-tahun, mereka mungkin sudah melupakan teror Grimoire itu. Jadi, mereka membiarkan harga iblis itu menggunakannya.
untuk menarik kita keluar dalam pelelangan asosiasi iblis kehidupan yang akan datang. Tetapi setelah aku menyebutkan Grimoire itu, kamu hanya menunjukkan minat sesaat dan itu membuatku berpikir kamu memiliki Grimoire sendiri. Dia tersenyum pahit pada akhirnya. Oh, aku masih terlihat berpikir pada akhirnya, ya. Esther terkekeh, jangan khawatir, aku yakin Grimoire di tokomu lebih kuat daripada yang ada di tangan keluarga kekaisaran. Freya membalas dengan enteng, tidak, Grimoire itu juga peringkat 9, dan memiliki banyak mantra kutukan. Kau bisa bilang itu warisan penuh dari leluhurku, jadi aku membutuhkannya. Itu sebabnya aku ingin mengendalikanmu karena kemampuan mencurimu, tetapi sepertinya sekarang kau harus membantuku, bagaimanapun juga. Es tidak menolaknya, selama kau menunjukkan harga dirimu, aku akan mencuri apapun untukmu, tetapi hanya jika itu tidak akan membahayakan siapapun dari kita. Aku mengerti. Freya mengangguk. Dia harus mengakui, dengan kemampuan Es, bukan tidak mungkin untuk mendapatkan Grimoire itu. Jadi, sekarang kau tahu segalanya, tetapi kau masih belum memberitahuku bagaimana kau datang ke sini dari benua darah dan melintasi penghalang di sekitar benua iblis, dan apa tujuan akhirmu. Dia bertanya dengan mata sedikit menyipit. Es tersenyum pahit, aku bukan pemburu tetapi manusia dari benua angin biru dan aku masuk ke sini secara tidak sengaja. Dia tidak dapat memberitahu Freya bahwa dia hampir mati, dan sistem memindahkannya ke tengah benua iblis. Dia harus menjaga citra pemimpinnya, bagaimanapun juga. Mata Freya sedikit melebar dan berseru, manusia. Ras yang penuh kebencian itu. Ekspresi Es jatuh dan membalas, apa maksudmu penuh kebencian? Freya berkata dengan sedikit amarah, mereka penuh kebencian karena mereka juga bergabung dengan iblis dan setan untuk membunuh ras kita pada saat itu. Dan mereka adalah anjing setia iblis, Mata Es menyipit, maksudmu iblis mengendalikan manusia. Dia secara alami tidak tahu tentang benua angin biru utama karena dia datang dari dataran rendah, tetapi dari nada bicara Freya, dia bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Freya mengangguk, aku tidak tahu dari mana asalmu, tetapi benua manusia telah lama berada di bawah perlindungan ras iblis dan iblis memiliki sekte mereka di benua angin biru. Es terkejut dalam hati dan tidak bisa tidak memikirkan tentang apa yang dikatakan Patriark Mimpi Kosong kepadanya bertahun-tahun sebelumnya. Sepertinya mereka memang bersekongkol melawan Patriark, dan kemudian mereka berbakti kepada iblis. Apakah mereka benar-benar merendahkan diri sampai sejauh itu? Dia meringis. Meskipun Es tidak memiliki ikatan apapun dengan manusia, dia tetaplah manusia, dan dia merasa sedih dengan perilaku mereka. Lupakan saja. Mereka tidak ada hubungannya denganku. Es menggelengkan kepalanya. Freya tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia masih heran dengan identitas Es, dan sekarang dia bisa memerintahnya. Sungguh ironis. Lalu apa tujuan akhirmu? Dia mengganti topik pembicaraan. Es berkata dengan tidak yakin, aku tidak punya tujuan akhir. Aku hanya ingin menjadi kuat untuk saat ini, dan aku hanya bisa mengandalkan Dewi, yang berarti aku harus mencuri. Adapun tujuanku saat ini, itu adalah pagoda harta iblis kehidupan. Freya merasa dia baru saja mendengar sesuatu yang tidak masuk akal. Pagoda harta iblis kehidupan dari asosiasi iblis kehidupan. Apa? Ada satu lagi. Es pura-pura terkejut. Dia mengerutkan bibirnya. Apakah kamu mencoba untuk dibunuh? Tidakkah kau tahu gedung-gedung itu adalah tempat paling aman di 8 provinsi? Bahkan aku tidak bisa menyusup terlalu dalam ke Life Demon Association. Mereka terlalu berhati-hati. Es menghela napas dan meratap, aku tidak punya pilihan. Itu, perintah Sang Dewi. Aku hanya bisa menggertakkan gigiku dan berjalan maju. Mata Freya tiba-tiba bersinar dalam pengertian, jadi, begitulah adanya. Tidak heran, dia memiliki HP yang cukup banyak. Itu semua karena dia dapat langsung menerima misi dari Sang Dewi, tetapi mereka juga tampak cukup berbahaya. Es menebak apa yang dipikirkannya, tetapi dia tidak mengoreksinya dan tersenyum. Kau tahu, aku sudah memiliki seluruh struktur pagoda harta karun Blade Domain, termasuk semua tingkatan jebakan, formasi, perbendaharaan tersembunyi, dan hal-hal lainnya. Freya terkejut. Bagaimana kau mendapatkan rahasia semacam ini? Hehe, aku punya cara, jadi katakan padaku, kau ikut atau tidak. Aku akan memberimu misi yang sama seperti seniormu, tetapi berbeda darinya karena kau adalah pencuri tipe kontrol. Es bertanya, meskipun dia sudah tahu jawabannya. Freya merasa dia telah meremehkan Es lagi,
dan dia harus mengevaluasi kembali pemimpinnya ini. Dia berkata, pencuri macam apa seniorku, bisakah kau memberitahuku? S berkata dengan ambigu, kau bisa bertanya pada seniormu setelah kalian berdua bertemu. Aku tidak akan membocorkan informasi siapapun karena itu tidak adil bagi kalian berdua. Meskipun kita sekarang seperti keluarga, kita harus menghormati privasi masing-masing, kan? Keluarga? Ya, dia menatap S dengan penuh arti. Freya cemberut dengan indah, baiklah, aku harus menunggu saja, jadi apa yang kau ingin aku lakukan? Berapa banyak waktu yang kau butuhkan untuk mengubah teknik kultivasimu? S bertanya. Dia tahu Freya sudah menjadi kultivator embrio jiwa platinum puncak, jadi dia tidak perlu mengatur ulang fondasinya seperti Noah. Freya berpikir sejenak, aku harus melihat teknik kultivasinya terlebih dahulu, tetapi kurasa aku tidak bisa membelinya dengan kreditku saat ini, dan aku juga tidak memenuhi persyaratan apapun. S tahu arti di balik petunjuknya dan tersenyum tipis. Aku akan memberitahumu metode untuk mendapatkan poin rumah tanpa misi. Tetapi aku tidak ingin kau mengubah teknik kultivasimu sampai aku selesai dengan pencurian ini. Karena teknik kultivasi adalah yang paling berharga yang pernah kau lihat, itu dapat memberimu kemampuan jiwa bawaan di setiap alam, jadi akan butuh waktu cukup lama untuk memulihkan kultivasi aslimu setelah kau memulainya. Aku juga akan meninggalkan cetak biru bangunan itu padamu, dan kau harus, bab 448 arus tersembunyi dan tim ekspedisi. Malam harinya, Feng kembali ke kastil pedang dan tidak ada yang curiga saat dia kembali ke halamannya. Akhirnya berakhir. S mendesah dengan sedikit kelelahan. Dia tidak bisa menahan senyum pahit saat memikirkan percakapan panjangnya dengan Freya di toko Leonhard. Freya tidak hanya mengajukan berbagai pertanyaan, tetapi dia bahkan memberikan saran untuk pencuriannya, yang tidak pernah terpikirkan oleh S sebelumnya, dan dia harus mengakui bahwa wanita memiliki bakat dalam taktik. Namun, wanita itu terlalu tajam dan sulit dibodohi. Meskipun demikian, S senang dia menambahkannya ke rumah pencuri. Sekarang dia memiliki akses ke semua jenis informasi dan sumber daya. Dia juga menyerahkan barang-barang yang tidak dia butuhkan untuk dijual di pasar gelap, yang mengosongkan 15% ruang pencurinya. Dia juga memberitahu Freya tentang metode pencurian untuk mendapatkan poin rumah, yang membuatnya terkejut, dan dia juga mengajarinya dua keterampilan khasnya, Soul Threads dan Thief Charity Inverse and Reverse. Dia bahkan menawarinya tempat aman untuk tubuh aslinya untuk mengubah teknik kultivasinya setelah dia selesai dengan pencurian ini dan, yang mengejutkan, dia juga setuju. Setelah berurusan dengan semua ini, dia pergi, karena itu mungkin akan memberitahu Raja Iblis jika dia tidak kembali ke istana. Pada malam hari, dia memberitahu saya bahwa utusan kerajaan juga mencarinya, dan alasannya untuk ini mungkin adalah jaringan informasinya. Yah, sayang sekali aku mendapatkannya lebih dulu. Bibir S melengkung. Lebih jauh, domain kabut juga tampak dalam keadaan sunyi setelah kompetisi berburu, yang sangat tidak biasa. Mungkin karena hilangnya Santos. Saya harus berhati-hati dengan Raja Iblis Kabut karena saya telah membunuh putranya dan saya tidak tahu apakah dia tahu dia sudah mati atau tidak. Tetapi menurut Freya, Raja Iblis Kabut memiliki pendukung yang mengerikan, dan dia juga terlibat dalam semua jenis perdagangan. Yah, selama saya memainkan peran saya dengan baik, tidak seorang pun akan pernah tahu saya ada di sini. Esther senyum percaya diri, terutama setelah diskusi di toko Leonhard, dan mulai mengasah keterampilan membobol gemboknya lagi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Malam sebelum ekspedisi, di aula rahasia klan pedang jahat, sebuah suara tua yang dipenuhi amarah terdengar. Apa maksudmu? Kau tidak bisa mendekati bocah itu. Apa kau mencoba mengunjunginya? Ayah, orang yang penuh kebencian itu bersembunyi di tempat pedang, dan dia baru pergi kemarin, tetapi kami terlambat diberitahu, dan dia sudah menghilang dan baru kembali di tengah malam. Iblis setengah baya itu berbicara dengan frustrasi. Wajah iblis tua itu dipenuhi amarah. Lalu, apakah kau tahu tugas apa yang diterima bocah itu dari Yang Mulia? Kami akan mencegatnya dalam misi itu karena dia harus pergi sendiri. Iblis setengah baya itu mendesah tak berdaya, tidak, hanya para komandan ksatria itu yang tahu tentang ini dan jika kita mengoreknya, kita mungkin akan membuat Yang Mulia marah, jadi aku tidak berani mendekati mereka. Terutama Whitefire, orang itu terlalu setia untuk kebaikannya sendiri. Bagaimana dengan Mia? Bukankah dia mencoba mendekatinya?
Ekspresi iblis setengah baya itu berubah lebih buruk dan berkata dengan gigi terkatup, dia mencoba mengunjunginya siang ini, tetapi dia dicegat oleh dua budak jalang itu, dan mereka tidak akan membiarkannya bertemu dengannya. Mereka mengatakan dia ada di ruang kultivasi tanpa memberi tahu dia. Jika bukan karena Kastil, dia akan membunuh dua budak kurang ajar itu. Sungguh tragis. Wajah iblis tua itu semakin layu saat dia mendesah dengan sikap pasrah. Iblis setengah baya itu juga merasakan frustrasi yang sama seperti ayahnya karena mereka tidak bisa menaklukkan satu pun bocah nakal yang bahkan belum dewasa. Tidak hanya itu, mereka sedang diawasi diam-diam oleh Raja Iblis Pedang, terutama setelah perjamuan dan jika mereka melakukan sesuatu dengan putus asa, mereka mungkin benar-benar akan sangat menderita. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari luar. Patriark, seorang utusan telah tiba dengan sebuah pesan. Mata iblis setengah baya itu menyipit dan membalas, bukankah aku sudah bilang padamu untuk tidak menggangguku saat aku berada di area terlarang? Suara itu terdengar lagi. Aku tahu, tetapi pengirim pesan ini diasumsikan. Burung beo yang maha tahu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Wilayah kabut, kastil iblis kabut. Raja iblis kabut berada di ruang kultivasinya. Dia tidak muncul di tempat terbuka setelah dia bertemu dengan Raja Iblis Pedang seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Pada saat ini, dia tiba-tiba bergerak, dan sebuah kubus komunikasi muncul di tangannya, yang berkedip terang. Dia mengaktifkannya, dan sebuah suara serak terdengar. Aku tidak bisa bergerak tanpa bukti yang kuat. Kabut hitam di sekelilingnya bergetar setelah mendengar ini dan menjawab dengan marah, putra kami sudah mati, dan kau ingin bukti. Apa kau peduli dengan kami? Jangan berani-beraninya kau bicara seperti ini padaku. Tidak ada yang lebih marah dariku di dunia ini, dan aku ingin menginjak-injak seluruh klan bajingan itu. Tetapi apa kau pikir melawan Raja Iblis itu mudah? Bahkan jika aku bisa membunuhnya, keluarga kekaisaran juga akan mendapatkan alasan untuk melemahkan otoritasku. Jadi, cari sesuatu sebelum menghubungiku. Aku tidak bisa bicara denganmu sekarang karena semua omong kosong ini terjadi di sini. Dengan itu, kubus itu menjadi tidak aktif. Setelah itu, gelombang ki jiwa yang mematikan menyebar ke seluruh kastil kabut, membunuh semua orang di bawah wilayah inti sungai. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Hari ini adalah hari keberangkatan bagi semua orang untuk ekspedisi ke reruntuhan yang rusak di perbatasan provinsi Mighty Blade. Pada saat ini, Whitefire berdiri dengan hikmat di depan 8 iblis muda. Ini adalah tim ekspedisi yang dipilih oleh Thomas dan Peter 3 hari yang lalu. Anggotanya adalah Feng, Thomas, Peter, tunangannya, Brenna, Alora Yisrael, dan Charlie Violen yang direkomendasikan oleh Thomas. Lalu ada juga iblis klan pedang perak lain dengan ekspresi garang di wajah tampannya. Dia direkomendasikan oleh Peter dan peringkat 18 di 100 teratas, Gibson, dan terakhir adalah iblis suku liar peringkat 23, Shepard Echo. Shepard secara khusus dipilih oleh Thomas dan Peter karena kemampuannya mengendalikan gelombang suara dan mengamatinya. Ini adalah kemampuan yang sangat berguna di tempat yang berbahaya dan tidak dikenal, seperti reruntuhan yang rusak. Semua orang yang dipilih sudah diberitahu 2 hari yang lalu tentang ekspedisi ini, dan mereka juga gembira mendengarnya karena ini adalah kesempatan besar bagi mereka. Mereka semua siap untuk ekspedisi ini. Whitefire berkata, apakah kalian semua siap? Ya. Semua orang menjawab serempak. Whitefire mengangguk sambil menatap Feng dan berkata, Feng adalah pemimpin tim ini, dan kau harus mengikuti perintahnya setelah memasuki reruntuhan. Aku tidak akan ikut campur selama kau tidak menghadapi ancaman tingkat alam jiwa, bahkan jika kau mati. Apakah itu jelas? Shepard mengangkat tangannya saat ini. Dia adalah iblis berkulit jingga gelap dengan tanduk kecil dan mata kuning cerah, mengenakan baju besi seluruh tubuh. Mata Whitefire menyipit sedikit. Bicaralah. Shepard bertanya, Tuan, Anda mengatakan kita harus mengikuti perintah Feng, tetapi bagaimana jika perintah itu mengancam nyawa kita, atau dia ingin menyerang kita untuk mendapatkan harta karun atau menimbunnya? Ekspresi Thomas dan Peter sedikit berubah, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa karena ini adalah pertanyaan yang layak dijawab. Whitefire tersenyum dingin. Jika kalian merasa keputusannya tidak masuk akal, kalian semua dapat memberikan suara untuk memutuskan. Mengenai penimbunan harta karun, selama kalian memiliki kemampuan, kalian dapat mencoba mengambilnya darinya. Aku tidak akan ikut campur. Harta karun apapun yang ditemukan di reruntuhan itu akan dibagikan di antara kalian,
tetapi aku tidak akan mengganggu pembagian itu. 5 ekspresi lainnya berubah saat mereka melirik Feng, yang tampak sama sekali tidak peduli selama ini, tidak mengatakan apapun. Thomas tiba-tiba terkekeh, haha, saudara Feng, aku akan mengandalkanmu. Peter hanya tersenyum kecut dan tidak mengatakan apapun, meskipun dia bisa merasakan Feng bukanlah orang seperti itu. Namun dalam menghadapi harta karun, bahkan kerabat dekat saling menusuk dari belakang, apalagi seseorang yang dia temui beberapa kali. Meskipun demikian, dia juga ingin bertarung dengan Feng, jadi dia menganggapnya sebagai kesempatan juga. Pada saat ini, Feng tiba-tiba bergerak dan berdiri tepat di samping Whitefire dan berkata, aku tidak menginginkan apapun yang tidak berhubungan dengan pedang, dan jika kami mendapatkan sesuatu yang berhubungan dengan pedang itu, aku akan membaginya dengan saudara Peter. Saya harap semua orang bisa bekerja sama tanpa harus saling waspada, atau saya akan membunuh siapapun yang mencoba menjatuhkan saya atau menyabotase siapapun. Apakah itu jelas? Saya setuju. Thomas adalah orang pertama yang setuju. Peter tersenyum. Saya juga akan berbagi apapun yang berhubungan dengan pedang dengan saudara Feng. Jangan khawatir. Yang lain juga dengan cepat setuju karena Feng berjanji untuk tidak memperjuangkan hal-hal lain, dan mereka merasa lega. Whitefire tidak bisa menahan senyum puas. Dia juga senang bahwa Feng telah membersihkan benih perselisihan kecil ini, atau mereka tidak akan pernah bisa bekerja sama satu sama lain. Dia berkata, sekarang kita semua sudah sepakat, ayo pergi. Kita akan bepergian dengan kereta kuda selama setengah bulan terlebih dahulu. Ayo pergi. Setelah itu, mereka semua menaiki 5 kereta kuda dan berangkat untuk ekspedisi ini. Bab 449 Dataran Bukit Putih. Dataran Bukit Putih berada di perbatasan barat Provinsi Mighty Blade, dan tempat ini disebut White Hills karena sepanjang tahun ditutupi lapisan salju tebal dan suhu di sini tidak memungkinkan manusia bertahan hidup. Dataran Bukit Putih juga merupakan tempat ditemukannya binatang buas dan tumbuhan berjenis es. Namun, tempat ini juga sangat berbahaya karena alasan yang sama persis. Badai salju terjadi terus-menerus di tempat ini dan siapapun dapat dengan mudah terkubur di bawah salju atau bahkan tersesat. Pada saat ini, beberapa mil jauhnya dari pinggiran dataran Bukit Putih, 5 kereta berhenti. 9 iblis turun dari kereta. Mereka tidak lain adalah tim ekspedisi Blade Domain yang terdiri dari 8 orang dan Whitefire. Mereka telah melakukan perjalanan selama 15 hari dengan kecepatan penuh dan baru saja mencapai tempat ini. Es tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat dataran putih sejauh yang dapat dilihat matanya dan merasakan suhu dingin. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke tempat yang dipenuhi salju seperti itu. Kita di sini, Whitefire berbicara saat ini. Kita akan berpisah dari sini. Semua orang menatap Whitefire dengan tak percaya. Mereka semua tahu betapa besar dan berbahayanya tempat ini, dan sekarang dia akan meninggalkan mereka sendirian di sini untuk mencari reruntuhan yang rusak. Bibir Whitefire melengkung membentuk senyum kaku. Bagaimana menurutmu? Aku sendiri yang akan membawa kalian ke reruntuhan yang rusak itu. Jangan menyanjung diri kalian sendiri, ujian kalian yang sebenarnya adalah menemukan jalan menuju reruntuhan yang rusak. Aku hanya akan memberimu peta, tidak ada yang lain, dan kalian semua punya waktu 5 bulan sebelum aku membawa kalian semua kembali, bahkan jika kalian tidak menemukan apapun. Ini akan dianggap gagal, dan kalian semua akan kehilangan posisi kalian. Whitefire, seperti ekspresi buruk semua orang, mengeluarkan sebuah gulungan dan melemparkannya ke arah Feng, dan berkata, ini petanya, semoga berhasil. Dengan itu, Whitefire tiba-tiba berubah menjadi gambar yang kabur, dan sebelum ada yang bisa mengajukan pertanyaan, dia sudah lama pergi. Sial, kita telah ditipu oleh orang tua itu. Thomas tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Semua orang diam-diam setuju dengan Thomas. Feng berkata saat ini dengan ekspresi serius, "Yah, ini sudah diduga, karena akan terlalu mudah untuk hanya menjelajahi reruntuhan yang rusak." Alora berkata saat ini, "Kita harus melihat peta sebelum memutuskan bagaimana untuk bergerak maju. Sangat sulit untuk pindah ke tempat ini di malam hari, jadi kita juga harus mengaturnya." Meskipun mereka tidak diberitahu lokasi pasti dari reruntuhan yang rusak tetapi mengisyaratkan bahwa itu berada di perbatasan Provinsi Bila Perkasa, jadi tidak sulit untuk meneliti beberapa lokasi terkenal itu. Shepard, di sini kamu akan bertanggung jawab untuk memimpin. Jalan, kudengar kau ahli dalam hal ini, jadi jangan mengecewakanku.
Feng menyerahkan peta itu kepada Shepard sambil menatap penuh arti. Shepard terkejut sesaat sebelum menerima peta itu. Dia bisa merasakan tekanan tersembunyi dalam kata-kata Feng dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia tahu orang ini bukanlah seseorang yang bisa dia permainkan, bahkan jika mereka berasal dari generasi yang sama. Tidak ada yang keberatan dengan keputusan Feng. Peter berkata sambil menatap saksi yang jauh, ada binatang iblis yang dapat dengan mudah bersembunyi di salju atau menyamarkan diri. Aku punya penghalang susunan, tetapi itu menghabiskan terlalu banyak ki, tetapi aku juga akan melindungi kita dari penyergapan. Kita semua bisa bergantian untuk membuatnya tetap aktif. Bagaimana menurutmu? Dia menatap Feng. Feng mengangguk pada sarannya, kami akan melakukan seperti yang kau sarankan. Mereka semua mendiskusikan hal-hal lain sementara Shepard dan Charlie mendiskusikan arah yang harus mereka ambil di peta. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 1 mil jauhnya, Whitefire muncul di puncak bukit kecil. Setelah itu, tanah retak sebelum seseorang kecil muncul dari tanah. Itu adalah troll tanah. Dia berlutut di depan Whitefire dan berkata dengan hormat, "Tuanku, persiapannya sudah selesai." Whitefire mengangguk tanpa ekspresi, "Bagus. Jangan sampai mereka kehilangan jejak, dan jika ada bahaya yang muncul yang tidak dapat mereka tangani, segera hubungi aku. Juga, pantau setiap pendatang baru." "Baik, tuanku." Troll tanah itu berkata. Whitefire melihat ke arah tim yang terdiri dari 8 orang, yang mulai bergerak, dan bergumam, "Mengapa aku punya firasat aneh ini?" Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Seminggu kemudian, Feng dan kelompoknya perlahan bergerak menuju tujuan mereka. Mereka telah bergerak dengan sangat hati-hati di tempat ini di mana yang bisa mereka lihat hanyalah warna putih dan malam, situasinya menjadi lebih buruk. Mereka juga menghadapi beberapa binatang salju, tetapi mereka semua lemah dan mudah ditemukan oleh Shepard. Sekarang, semua orang di tim mengakui bahwa Shepard hebat dalam memimpin dan menemukan bahaya dan tanpa dia, mereka mungkin akan kesulitan. Namun, Es sama sekali tidak terpengaruh oleh apapun, karena dia dapat menemukan bahaya jauh lebih cepat daripada Shepard. Tetapi dia tidak mengungkapkan dan memainkan perannya sebagai Feng. Dia juga menyadari bahwa mereka sedang diikuti, dan sumber mereka ada di bawah tanah, yang memberinya sedikit gambaran tentang siapa yang mengikuti mereka, jadi dia tidak khawatir tentang ekor ini. Namun, dia masih belum menemukan Whitefire, dan dia merenungkan bahwa orang itu berada di luar jangkauannya atau pandai bersembunyi, yang dia ragukan. Meskipun demikian, Es menantikan reruntuhan itu karena salah satu alasannya adalah Alora bersamanya dan mungkin di sanalah dia akan menerima kesempatan emas itu, atau dia mungkin menemukan sesuatu yang menarik. Pada saat ini, Thomas mendekatinya dan berkata dengan suara rendah, "Sepertinya kita sedang diawasi, tetapi aku tidak dapat memberi tahu sumbernya." Mungkinkah itu orang tua itu, Whitefire? Insting yang tajam. Es tak kuasa untuk tidak memujinya karena para pengamat menjaga jarak setidaknya 400 meter, dan dia tahu Thomas belum membangkitkan indera jiwanya. Dia berpura-pura terkejut dan menjawab, "Itu pasti dia, dan jika bukan, maka jangan khawatir, kurasa orang itu tak akan membiarkan siapapun yang kuat mendekati kita yang tak dapat kita tangani." Thomas mengangguk setuju dan tiba-tiba mengganti topik, "Saudara Feng, Alora tampaknya tertarik padamu. Kenapa kau tidak?" Dia memasang senyum cabul. Ekspresi Feng menjadi gelap, "Enyahlah." Mereka semua tak kuasa untuk tidak tersenyum kecut. Mereka kini terbiasa dengan sikap Thomas yang riang gembira, sementara wajah Alora sedikit memerah saat dia menatap tajam ke arah Thomas. Charlie tak kuasa untuk tidak tertawa kecil saat dia juga menggoda temannya, "Hehe, benarkah? Enyahlah, bocah itu memfitnahku." Dia membalas, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik wajah dingin Feng dan merasa sedikit kecewa. Meskipun dia tidak memiliki perasaan apapun terhadapnya, dia masih penasaran dengan keajaiban domain pedang yang bahkan lebih kuat dari Jax, dan sikapnya yang dingin membuatnya semakin menawan. Dia merasa anehnya tertarik pada Feng. Pada saat ini, suara serius Shepard terdengar. "Ada sesuatu yang datang ke sini." Semua orang menjadi waspada dan dengan waspada melihat sekeliling. Mereka semua sekarang tahu bahwa Shepard tidak pernah salah tentang bahaya sebelumnya. Feng berkata saat ini bukan benda, tetapi benda. Ini sudah mulai gelap. Atasi dengan cepat. Kita harus meninggalkan daerah ini. Sepertinya kita telah memasuki sarang binatang buas. Tepat saat suaranya melemah. Au, au,
Teriakan mengerikan terdengar dari jauh. Gibson berseru saat ini, itu pasti teriakan serigala dan satu-satunya serigala yang kukenal yang tinggal di lingkungan dingin seperti ini adalah Ice Direwolf, dan mereka sangat cepat di lingkungan bersalju dan dapat dengan mudah berbaur dengan salju karena mereka benar-benar putih. Tidak hanya itu, sepertinya kita benar-benar telah memasuki tempat perburuan mereka dan jika Raja Serigala Es mengerikan mengendalikan kawanan ini, maka aku khawatir kita menghadapi setidaknya binatang buas kelas 4. Gibson memiliki pengetahuan yang mendalam tentang binatang buas iblis dan tanaman obat, jadi dia sebagian besar adalah ensiklopedia mereka dan memberitahu mereka tentang kelemahan binatang buas dan kebiasaan mereka. Bagaimana kita harus menghadapi mereka? Peter bertanya dengan ekspresi muram karena sekarang teriakan serigala menjadi semakin dan semakin bersemangat, dan itu mungkin kawanan serigala. Jika mereka bertemu banyak binatang buas kelas 4, mereka mungkin menderita kali ini. Ekspresi Gibson cukup buruk saat dia berkata, Ice Direwolf itu ahli dalam mengendalikan elemen es, dan sangat merepotkan untuk mendekati mereka. Hanya praktisi elemen api yang bisa menghadapi mereka. Bukankah ini berarti kita harus bergantung pada Alora? Seru Thomas, dan mereka semua menatap Alora. Feng memiliki elemen tanah. Thomas memiliki elemen ilusi jiwa. Peter, Brenna, dan Gibson memiliki elemen logam perak. Alora memiliki elemen api gelap. Elemen Charlie disebut Violent Woods. Terakhir, elemen Shepard disebut Soul Waves. Ini berarti bahwa dalam kelompok mereka, hanya Alora yang ahli dalam elemen api, dan ini sangat menekannya. Jangan khawatir, dukung saja dari belakang. Tidak ada yang tidak bisa dipotong oleh pedangku, kata Feng sambil meletakkan tangannya di kedua gagang pedangnya. Mereka semua menatap kabut putih yang muncul di jalan mereka semua orang merasa lega saat mendengar kata-kata Feng yang berani. Pada saat ini, mereka akhirnya melihat binatang buas itu dalam kabut putih itu. Mereka berukuran 3 meter sementara mereka ditutupi bulu seputih salju, hanya mata abu-abu mereka yang terlihat ganas dan gigi panjang seperti binatang buas, dan mereka berusia lebih dari 50 tahun. Namun, Es juga memperhatikan apa yang gagal dilakukan yang lain karena kabut putih. Di bagian paling belakang serigala es mengerikan tingkat akhir 3 ini ada 8 serigala es mengerikan lagi. Tetapi mereka berukuran lebih dari 5 meter sementara 4 dari mereka adalah tingkat awal 4, 3 dari mereka tingkat menengah 4, dan yang paling kuat dari semuanya adalah tingkat akhir 4, dan ukurannya 6 meter. Itu pasti Raja Serigala dari kawanan ini, dan mungkin masih ada lagi. Meskipun aku bisa pergi, mereka tidak akan mampu menangani serigala sebanyak ini. Aku masih belum selesai dengan mereka, dan aku butuh mereka hidup-hidup. Es merenung sambil melihat serigala-serigala yang menyerang dengan liar itu. Peter dan Thomas, ambil alih komando, kata Feng saat ini. Ekspresi Peter berubah. Apa maksudmu? Feng berkata dengan nada muram, aku akan membunuh Raja Serigala, asalkan dia mati, kita bisa dengan mudah membunuh yang lain atau orang-orang itu akan terus menyerang kita, dan aku takut jika ini berlarut-larut, lebih banyak serigala akan bergabung dengan mereka. Apa kau gila? Kau harus melewati tembok serigala itu terlebih dahulu, dan kita masih belum tahu apakah ada Raja Serigala atau tidak, dan kau tidak akan dapat menemukannya meskipun ada. Jangan bertindak gegabah. Thomas membalas dengan serius. Dia benar-benar berbeda dari dirinya yang periang. Jangan khawatirkan aku bisa merasakan Raja Serigala di balik gerombolan itu. Fokus saja pada pembersihan serigala-serigala itu. Kita harus segera pergi setelah aku berurusan dengan Raja Serigala. Dengan itu, Feng langsung meninggalkan penghalang, tidak membuang waktu lagi. Sial, si bodoh yang gegabah itu. Thomas mengumpat saat dia melihat Feng menyerbu tepat ke arah serigala-serigala itu. Peter juga memiliki ekspresi jelek. Meskipun dia adalah seorang kultivator pedang seperti Feng, dia bisa tahu ini adalah langkah yang gegabah. Namun sayang, mereka sudah terlambat, dan Feng sudah pergi tanpa menunggu siapapun untuk menghentikannya. Brenna berbicara saat ini dengan sedikit keterkejutan, lihat. Mereka semua tiba-tiba melihat ke arah yang ditunjuk Brenna, dan mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Ratusan bayangan pedang tiba-tiba terbentuk di atas kepala Feng sebelum dia menebaskan pedangnya, menciptakan suara dengungan, dan bayangan pedang itu melesat ke arah serigala-serigala itu seperti hujan lebat. Hampir semua serigala melepaskan teriakan mengerikan dan 10 dari mereka mati di tempat. Kuat, gumam Charlie dengan takjub. Sementara Alora juga memiliki bintang di matanya, tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya.
Gibson berseru, sepertinya kita adalah orang-orang yang meremehkannya. Jangan lupa, dia adalah bakat nomor 1 di provinsi kita. Semua orang mengangguk dengan linglung. Mata Peter dipenuhi dengan niat bertarung saat dia memikirkan pemandangan ratusan pedang, bayangan terbentuk di atas Feng seperti mahkota pedang. Aku juga pergi. Dengan itu, dia juga meninggalkan penghalang dan menyerang para serigala yang terluka itu, yang menjadi gila setelah serangan Feng. Peter, Brenna berteriak kaget dan ingin mengejarnya. Namun, Thomas muncul di depannya, menghentikannya, tetapi dia memiliki senyuman di wajahnya saat ini, bukan ketakutan. Minggir, Brenna melotot ke arah Thomas. Ekspresi Thomas berubah dingin. Kamu hanya akan menghalangi jalannya. Dia kemudian melirik Gibson dengan penuh arti. Gibson dengan cepat bereaksi dan mendekati Brenna dan berkata, dia benar putri, Peter juga memiliki niat pedang seperti Bos Feng, jadi dia akan baik-baik saja. Tetapi jika kamu pergi, dia mungkin kehilangan fokus pada pertempuran dan terluka. Kita tidak menginginkan itu, kan? Brenna menggigit bibirnya tetapi tidak mencoba untuk pergi lagi. Dia tahu mereka benar dan hanya bisa berdoa untuk keselamatan kekasihnya. Thomas akhirnya tersenyum, jangan khawatir, kedua orang berotak pedang itu tidak akan mati semudah itu. Mari kita bersihkan anjing-anjing kecil itu terlebih dahulu sebelum mendukung mereka. Semua orang mengangguk saat mereka mengedarkan ki mereka saat mengunci serigala-serigala yang menyerang dengan niat membunuh. Sementara itu, Es telah melihat serigala-serigala besar beberapa meter jauhnya. Dari gerombolan itu, dia baru saja menggunakan jurus pertama dari Dual Sword Mirage-nya untuk melemahkan serigala-serigala itu hingga tingkat yang sangat tinggi. Mengenai konsekuensi dari menunjukkan seni pedangnya, dia tidak khawatir lagi, karena dia selalu tahu bahwa dia menemukan jurus ini di dalam reruntuhan yang dekat dengan sukunya. Tidak seorang pun dapat mengetahui sifat ki dalam Dual Sword Mirage, tidak selama mereka tidak mengalaminya sendiri. Bagi yang lain, pedang-pedang gelap itu seperti bayangan pedang. Selain itu, Es merasa tidak nyaman dengan situasi ini, jadi dia segera bereaksi, atau dia tidak keberatan menyeret pertarungan ini. Matanya berkedip saat ini, si idiot itu berdarah panas. Es tersenyum kecut ketika dia merasakan Peter juga telah meninggalkan penghalang dan berjuang menuju ke arahnya. Pada saat ini, para serigala besar yang mengerikan itu telah merasakan Es mendekat. Raja Serigala Es yang mengerikan melepaskan raungan marah sebelum 9 serigala lainnya menyerang langsung ke arah Es. Namun, bulu putih mereka tiba-tiba bersinar dalam cahaya perak dan tanah mulai bergetar. Es memperhatikan riak ki di salju, dan dia dengan cepat menghindar, tetapi itu tidak cukup karena paku-paku es mulai keluar dari tanah bersalju dengan kecepatan tinggi, tanpa henti. Ini bukanlah akhir, karena para serigala itu membuka rahang mereka dan ki perak mulai berkumpul di antara mereka. Mata Es mengerut ketika dia merasakan bahaya dari bola-bola ki perak di mulut para serigala itu, tetapi dia juga sibuk menghindari paku-paku es itu. Kau yang meminta itu, matanya tiba-tiba menjadi berkabut saat ini. 9 serigala itu tiba-tiba tersentak dan ki perak di mulut mereka juga bergelombang sebelum menjadi tidak stabil dan meledak di mulut mereka. Meskipun peluru jiwa es tidak cukup untuk membunuh serigala-serigala itu cukup untuk menghalangi keterampilan itu dan menggunakannya untuk melawan mereka. Paku-paku es itu juga berhenti terbentuk setelah ledakan itu. Namun, Es bisa merasakan serigala-serigala itu masih hidup dan hanya terluka. Jadi, dia dengan cepat bereaksi saat dia bergerak ke arah mereka dengan kecepatan penuh. Kemunculan setan kembar, raungan setan kembar. Es langsung menggunakan jurus kedua seni tarikan pedang. Angin bersiul saat dua bahtera hijau seperti bulan sabit terbentuk oleh tarikan es yang seperti kilat dan langsung menuju ke 9 serigala yang masih linglung. Awuwo, namun, Es tiba-tiba merasakan kulit kepalanya kesemutan karena gentar setelah mendengar teriakan marah itu. Kemudian, tanah bersalju di bawah serigala-serigala itu bergetar sebelum dinding es tebal muncul dan mengangkat mereka dari tanah, dan kedua bahtera pedang itu meleset dari sasaran mereka dan mendarat di dinding es. Namun, Es tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan serigala-serigala itu karena ribuan kepingan salju tajam menghujani dirinya seperti jarum-jarum kecil. Dia akhirnya mengerti mengapa dia punya firasat buruk bahwa Raja Serigala itu sama sekali tidak sederhana dan orang yang licik. Jika dia tidak bergerak, seluruh tim mungkin akan jatuh ke dalam dilema besar saat itu, dan kemudian dia mungkin harus menggunakan keterampilannya yang sebenarnya untuk melarikan diri. Kemudian rencananya akan sia-sia. Namun,
dia juga harus berhadapan dengan Raja Serigala ini sekarang sementara seseorang masih mengawasinya. Namun tanpa menggunakan kekuatannya yang sebenarnya, itu akan menjadi tugas yang sangat rapi. Meskipun demikian, dia mendapatkan EXP darinya, jadi itu tidak seperti dia melakukannya dengan sia-sia. Sekali lagi menggunakan Fata Morgana pedang gandanya untuk melawan kepingan salju itu sebelum menggunakan langkah diamnya untuk menyerang Raja Serigala. Sepertinya aku harus menggunakan jurus baru itu, tapi aku harus membuat pengalih perhatian dulu. Mata Es berubah dingin saat pedang di tangan kanannya menghilang. Dia mengayunkan pedang di tangannya, menciptakan semburan besar ki bumi sebelum dia memfokuskan ki itu ke arah Raja Serigala. Tapi bagaimana serangan kasar itu bisa mendarat pada Raja Serigala? Dia meraung, dan dinding es lain muncul, menghalangi ki bumi. Namun, karena kolusi itu, awan salju yang luas memenuhi sekeliling dan gelombang ki, benar-benar memotong penglihatan orang lain dan membuat indera ki menjadi kacau. Tepat pada saat ini, tangan kanan Es menjadi hitam pekat saat petir berderak di sekitarnya. Dark Life Plexus, jari pedang petir. Ini adalah pertama kalinya Es menggunakan seni pedang keduanya yang dia ciptakan untuk memasuki ranah pedang sebagai jari, seni pedang Dark Life Plexus. Setelah itu, Raja Serigala tiba-tiba merasakan kematian mendekat karena semua bulu di tubuhnya berdiri. Ia ingin melarikan diri, tetapi sebelum bisa, 5 garis gelap yang dipenuhi dengan kilat dan bayangan pedang muncul tepat di hadapannya dengan sebuah sengatan. Tanpa ada kesempatan untuk menghindar, ia harus menangkis tetapi sayang, kelima serangan itu terlalu mematikan dan langsung mengenai 5 titik akupuntur utama, menghancurkannya dan Raja Serigala itu tewas dalam sekejap.